Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami akan belajar mengenai prinsip-prinsip yang sudah Tuhan tanamkan di dalam firman-Mu bagi kehidupan kami, khususnya di dalam musik gerejawi. Kiranya Tuhan beri pengertian kepada kami, kiranya juga Tuhan memakai hamba-Mu yang di depan ini. Tuhan berkati dia di dalam setiap kelemahannya. Dia boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami mencapai pengertian sebagaimana yang Tuhan inginkan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu musik gereja. Mungkin kita nggak terlalu sering bahas tentang tema ini, tetapi kita memang sebenarnya di dalam ibadah kita pasti pakai yang namanya musik. Jadi kan musik itu selalu ada di dalam ibadah-ibadahnya Kristen. Bahkan nggak perlu ibadah-ibadah besar seperti ibadah hari Minggu atau KKR besar. Kita persekutuan pun ya, misalnya orang ada rumah baru, lalu kita datang persekutuan kita akan nyanyi. Atau misalnya ada orang yang sudah di ICU gitu, sedang menunggu kepada Tuhan jemput gitu. Biasanya kita akan menyampaikan mazmur atau kita akan menyampaikan nyanyi-nyanyian gitu. Dan kita melihat bahwa musik gereja atau musik itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat dekat dalam kehidupan kita, baik menurut orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen gitu. Jadi di dalam seluruh umat manusia, musik itu punya peranan yang sangat penting. Nah, hari ini kita akan melihat yang pertama mulai dari musik secara umum ya, menurut pandangan beberapa filsuf yang sudah sangat terkenal. Saya mengajak kita melihat di dalam slide. Next slide. Oke, kita akan lihat dulu musik menurut pandangannya Plato gitu. Jadi Plato ini kan filsuf yang sudah sangat terkenal, yang dulu hidup sudah lama sekali dari zamannya kita gitu. Dan dia mengeluarkan banyak teori-teori, bukan teori ya, maksudnya banyak pemikiran-pemikiran yang penting, dan salah satunya juga berbicara soal musik. Nah, saya catat di sini musik menurut Plato adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi jiwa manusia gitu. Jadi musik punya pengaruh yang sangat besar, khususnya untuk jiwa manusia. Nah, Plato itu membicarakan musik dengan kaitannya dengan edukasi. Jadi bagi Plato kalau kamu mau ngomong pendidikan, itu harus juga bicara musik gitu. Jadi kalau mau bicara musik itu pasti ada kaitannya dengan pendidikan menurut Plato. Jadi menurut Plato ada dua hal yang sangat penting di dalam edukasi anak-anak. Ini menurut pemikirannya dia ya. Yang pertama adalah gimnastik, jadi ya gerak tubuh, olahraga dan seterusnya itu adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh anak-anak itu. Jadi anak-anak kan bertumbuh besar, makin lama kita makin tahu ya tangannya semakin panjang, kakinya semakin tinggi, lalu nanti badannya semakin besar. Nah, anak-anak itu perlu dilatih gitu. Jadi ya sebenarnya kita sebagai anak-anak juga dulu kita seharusnya perlu dilatih untuk berolahraga, untuk punya gerakan tubuh yang baik sehingga kita punya tubuh yang bisa bertumbuh dengan sehat dan dengan sempurna. Itu menurut pemikiran Plato. Jadi yang hal pertama yang sangat penting di dalam edukasi adalah gimnastik gitu. Gerak tubuh, olahraga dan seterusnya. Lalu bagi Plato yang kedua yang sangat mempengaruhi di dalam edukasi anak-anak adalah musik. Jadi kalau tadi gimnastik itu untuk mendevelop dia punya tubuh, jadi untuk memperkembangkan tubuhnya dengan lebih baik. Musik itu adalah untuk memperkembangkan jiwanya. Jadi untuk menguatkan, untuk memperkaya seseorang punya jiwa, gitu, jiwa seseorang. To strengthen and enrich the soul atau the self gitu ya, karakter di dalam diri dia, jiwa dia dan seterusnya. Jadi Plato bilang ini adalah dua hal yang sangat penting, karena itu kita bisa bilang musik adalah satu hal yang sangat-sangat penting ada di dalam edukasi anak-anak. Berarti kita tahu ya musik adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan itu punya pengaruh yang sangat besar. Itu bisa mempengaruhi jiwa manusia. Nah, pengaruh apa yang musik bisa berikan? Menurut Plato, kalau kita mau anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, maksudnya jiwanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bisa jadi orang yang berguna, bisa jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, maka dia perlu yang namanya musik-musik yang baik. Plato mengatakan ya, musik itu punya ability, maksudnya punya kemampuan untuk mengimitasi kita punya emosi. Jadi kita tahu ya manusia itu punya emosi yang terus bergerak, kadang kita bisa marah, kadang kita bisa seneng, kadang kita bisa sedih dan seterusnya. Dan bagi Plato, musik itu bisa mengimitasi jiwa manusia itu, bisa mengimitasi emosi manusia. Karena itu, musik yang baik itu akan mempengaruhi jiwa manusia untuk jadi orang yang baik. Itu menurut dia. Untuk menjadi orang yang bisa berguna bagi masyarakat. Untuk menghasilkan yang saya catat di sana ya, perasaan, natur, tindakan, dan hasrat yang baik. Karena dia punya jiwa yang baik, jiwa yang dipengaruhi oleh musik yang baik,
Dia akan menghasilkan perasaan dia yang baik, naturnya jadi orang yang baik, tindakan-tindakannya juga baik, dan dia punya hasrat yang baik. Dan bagi Plato yang paling penting adalah musik itu dapat mempengaruhi seseorang jadi punya kerinduan untuk mau belajar lebih. Jadi ini masih ada hubungannya sama edukasi ya. Musik itu mempengaruhi jiwa manusia supaya dia bisa bertumbuh dengan baik jiwanya, dan setelah jiwanya bertumbuh dengan baik, dia akan punya kemauan untuk mau belajar lebih banyak lagi. Jadi dia akan mengejar pendidikan dengan lebih banyak lagi. Itu menurut pandangannya Plato. Tetapi sebaliknya, jika musik yang didengarkan atau musik yang diberikan kepada anak-anak kita adalah musik yang buruk atau bad music gitu ya, can have the opposite effect by having insufficient or too strong impact. Jadi bisa mempengaruhi jiwa seseorang, dia punya pengaruh yang besar dan pengaruh yang sangat kuat untuk menghancurkan orang tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi musik punya dua efek yang sangat besar. Kalau musik itu baik, dia akan mempengaruhi seseorang menjadi orang yang baik, berguna bagi masyarakat. Tetapi jika musik itu rusak, musik itu jelek, musik itu buruk gitu ya, itu akan menghasilkan evil, gitu, menghasilkan sesuatu kejahatan. Orang itu akan menjadi orang yang mudah menjadi seorang pemberontak dan tidak berguna bagi masyarakat dan seterusnya. Ini menurut pemikiran Plato. Lalu saya mengajak kita melihat dari pemikiran yang kedua, yaitu dari Aristotle. Ini juga adalah filsuf, dia muridnya Plato di bawahnya ya. Jadi Aristotle itu juga mengatakan bahwa musik itu tujuannya, maksudnya musik itu ya sangat berpengaruh ke dalam jiwa manusia. Dan bagi dia, musik itu tujuannya adalah apa? Pleasure. Sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, kebahagiaan, kesenangan, dan seterusnya. Itu yang ditujukan oleh musik. Dia kasih contoh seperti orang lagi kerja gitu ya. Misalnya kita kerja berat, kita kerja di bangunan, kita ngangkat-ngangkat barang, atau misalnya kita kerja di kantor, kita dapat tekanan yang begitu berat. Apa hal yang bisa membuat kita tuh rest sebentar? Ya mungkin tidur misalnya ya. Misalnya kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kita mati-matian kerja untuk kantor, dapat tugas yang sangat banyak. Lalu begitu pulang kita bisa tidur, misalnya waktu malam jam 9 kita bisa tidur. Itu menurut biasa untuk kebanyakan orang ya, itu kan refreshing buat kita. Jadi kita bisa istirahat, kita bisa dapat pleasure di situ. Karena saya tadinya ditekan, sekarang saya bisa istirahat, saya bisa tidur. Itu nanti setelah saya bangun, saya akan dapat pleasure. Saya akan dapat kesenangan, saya akan dapat kebahagiaan, kira-kira seperti itu ya. Dapat istirahat. Atau misalnya juga kita bisa pergi ke tempat relaksasi, misalnya kita bisa dipijit ya setelah sekian lama gitu. Kita mungkin bisa pijit, bisa refleksi kaki dan seterusnya, itu kan menenangkan. Atau misalnya kalau ibu-ibu biasanya suka itu kan kerimbat ya, kepalanya tuh diurut dan seterusnya, itu enak banget sih memang. Nah, kira-kira penggambarannya seperti itu ya. Jadi sesuatu yang bisa merelaksasi seseorang dari suatu tekanan-tekanan yang berat. Bisa memberikan rest, bisa memberikan peristirahatan, dan yang akhirnya menghasilkan pleasure, menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, bagi Aristotle, pleasure ini gitu, jadi kesenangan atau kebahagiaan ini itu akan mempengaruhi karakter manusia. Akan mempengaruhi karakter manusia. Kalau manusia itu nggak punya pleasure gitu, nggak punya true pleasure, dia akan jadi manusia yang kasihan gitu, depresi, tertekan dan seterusnya. Karena dia nggak punya kebahagiaan, nggak punya kesenangan. Dan hal itu menurut Aristotle bisa dicapai dengan musik-musik yang baik. Dengan musik-musik yang baik. Ada dua hal yang mau saya tekankan. Menurut Aristotle, musik itu mampu membentuk pikiran manusia dan menggerakkan manusia. Lalu yang kedua, bisa membiasakan manusia menikmati true pleasure. Jadi dia juga percaya ya ada pleasure-pleasure yang nggak jelas gitu. Misalnya yang kesenangan-kesenangan yang nggak jelas mungkin ya. Kalau saya mau gambarkan misalnya seperti narkoba, itu kan bukan suatu hal yang baik, bukan true pleasure gitu. Jadi bukannya karena kamu tertekan, kamu tertindas, lalu kamu akhirnya ambil narkoba dan kamu akan menikmati kesenangan gitu. Tapi itu bukan kesenangan yang sejati, karena itu hanya sementara dan seterusnya. Dan bagi Aristotle, kalau kita mendengarkan musik yang baik, anak-anak itu diberikan musik yang baik, maka mereka akan bisa menikmati yang namanya true pleasure. Menikmati yang namanya kesenangan yang sejati, kesenangan yang tepat, kesenangan yang benar gitu kira-kira. Jadi kita bisa konklusikan, ini mirip ya perkataannya dengan Plato, bahwa musik itu bisa mengimitasi emosi manusia. Bisa mengimitasi, jadi menurut dia benar-benar gerakannya itu bisa sama persis, bisa mirip sekali dengan pergerakan emosi manusia. Jadi baik atau tidaknya emosi manusia itu bisa dilihat dari ketidakteraturan atau keteraturannya kira-kira ya. Kan kita bisa lihat ya kalau misalnya orang-orang tuh yang misalnya dari rumahnya atau kamarnya berantakan, dia tuh nggak pernah mandi atau apa, jadi maksudnya hidupnya tuh berantakan, nggak pernah teratur. Kita kan bisa lihat ya, aduh nih orang nih kayaknya nggak benar gitu. Maksudnya emosinya tuh dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa
itu ditunjukkan dengan bagaimana dia misalnya menyusun kehidupannya. Lalu misalnya dia punya planning ya. Nanti umur sekian saya mau kuliah, nanti saya akan selesai di umur sekian, lalu saya akan kerja di umur sekian dan seterusnya. Kalau orang yang nggak punya planning itu biasanya dianggap sebagai emosinya tuh kurang teratur, masih labil gitu. Jadi belum tahu saya mau apa, saya belum punya keteraturan dan seterusnya. Jadi bagi Aristotle, baik atau tidaknya emosi manusia itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia hidup. Keteraturan hidupnya itu seperti apa. Jika emosi manusia itu tertata dengan rapi, maka manusia itu akan punya karakter yang tertata juga. Karakter yang baik, karakter yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau emosinya itu tidak tertata dengan baik, maka karakter yang dihasilkan adalah karakter yang bobrok. Karakter yang rusak, karakter yang bisa menghancurkan orang lain, bah. Imitasi emosi, itu berarti harus musik yang baik. Karena kalau musik yang buruk, itu hanya akan membentuk dia mencapai ketidakteraturan. Akan membentuk seseorang mencapai ketidakteraturan, lalu dia akan jadi orang yang bobrok. Sedangkan musik yang baik itu akan membentuk karakter dia untuk jadi orang yang baik. Jadi musik yang baik adalah musik yang, tanda petik ya, punya keteraturan. Musik yang disusun dengan rapi, ritmenya, lalu nada-nadanya, melodinya semua tersusun dengan rapi dan dengan jelas. Nah, bisa saya simpulkan, kita bisa lihat slide ya. Kedua orang ini, maksudnya kedua filsuf ini percaya bahwa musik dapat mempengaruhi karakter sebuah masyarakat. Karena itu musik itu harus dikontrol supaya dapat memberikan pengaruh yang baik, khususnya di dalam masyarakat. Musik yang baik juga itu akan menghasilkan masyarakat yang baik. Saya kasih contoh ya, misalnya musik-musik rock gitu ya, musik yang benar-benar heavy metal atau rock. Itu kenapa itu bisa dibilang dia nggak punya, maksudnya bisa dibilang itu musik tanda petik ya, musik pemberontakan. Kenapa? Karena kalau di dalam musik, kita misalnya punya ini ya, punya musik itu main di mana kira-kira. Jadi kalau misalnya main modelnya 4/4, ini biasa kita sering ketemu ya di beberapa lagu-lagu himne atau lagu-lagu yang lain, ini sering banget ketemu yang namanya 4/4. Nah 4/4 itu berarti di dalam satu bar ada 4 ketuk. Satu bar ada 4 ketuk ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ketukan-ketukan ini itu ada peraturan untuk ngetuknya. Ketukan yang lebih kencang, yang paling kencang di dalam 4/4 itu adalah ketukan pertama. Jadi ini yang punya bass paling kencang. Lalu ketukan 2 itu hanya beat yang lewat, dan ketukan ketiga dia punya penekanan juga, tapi nggak seberat penekanan yang pertama. Jadi biasanya kalau kita hitung 4/4, itu hitungnya nggak bisa. 1, 2, 3, 4, nggak bisa. Pasti kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biasanya gitu. Jadi ada penekanan-penekanannya. Nah, sedangkan musik rock biasanya itu dia akan menggunakan ketukan-ketukan yang lain yang dikencangkan. Jadi nanti dia kadang-kadang bisa mengencangkan di ketukan kedua dan ketukan keempat. Ini menyalahi aturan musik yang sesungguhnya gitu. Aturan musik yang teratur itu. Jadi kebanyakan nanti dia kalau pakai drum dia akan kencangkan di sini. Jadi dung-tak, 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 dung-tak dibalik gitu. Kalau kita harusnya dem, pap. Kalau dia dung-tak, dung-tak, dung-tak dibalik gitu. Nah itu bukan cuma sekedar, oh saya maunya main di yang kedua yang saya kencengin, di 4 saya kencengin. Enggak, itu akan mempengaruhi kita punya jantung, kita punya emosi dan seterusnya. Menurut pemandangan yang tadi ya, pandangan dari Plato dan dari Aristotle. Jadi kita bisa lihat musik secara langsung itu dapat mau meniru dan mewakili emosi kejiwaan seorang manusia. Dan selain itu musik juga dapat mempengaruhi dan menggerakkan manusia. Itu musik secara umum ya menurut dari Plato dan Aristotle saya ambil yang bisa menggambarkan sekilas tentang musik secara umum. Nah langsung kita akan masuk ke dalam yang namanya hymn. Ini adalah hal yang kita pakai terus di dalam gereja. Setiap minggu pasti kita nyanyi, di dalam persekutuan-persekutuan kita pasti nyanyi. Nah saya akan ambil pengertian dari seorang himnologis atau musikologis. Next slide. Namanya Eric Rothli. Nah Eric Rothli dia adalah seorang pendeta di gereja Inggris. Selain pendeta dia juga adalah seorang komposer. Dan dia seorang musikologis, jadi dia memang belajar musik khusus ya. Lalu dia sangat terkenal dengan pemikiran-pemikirannya atau penelitiannya terhadap musik gereja. Akhirnya kan dia menuliskan beberapa buku. Nah dia seorang profesor musik gereja juga di Westminster College, Choir College di Princeton di New Jersey. Jadi dia seorang yang sangat baik, seorang yang benar-benar memperhatikan musik-musik gereja. Nah bagi Eric Rothli, musik itu himne ya, jadi himne itu adalah musik yang menyenangkan sekaligus membahayakan. Jadi ini kira-kira mirip dengan Plato sama Aristotle tadi ya, itu bisa menyenangkan, jadi bisa memberikan true pleasure,
atau sekaligus bisa memberikan kebahayaan. Jadi bisa membahayakan, bisa menjadi evil gitu, menjadi suatu kejahatan, sesuatu hal yang buruk. Nah, bagi dia himne juga punya dua hal itu. Musik yang menyenangkan sekaligus membahayakan. Kenapa bisa disebut menyenangkan sekaligus membahayakan? Karena prinsipnya mirip seperti tadi. Kalau memang musik itu adalah musik yang baik, melodinya ditata dengan baik, lalu kata-katanya disusun dengan baik, maka musik itu akan mempertumbuhkan iman jemaat. Akan membuat jemaat semakin kenal Tuhan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sedangkan musik yang nggak jelas, atau misalnya kita bilang tidak diambil dari prinsip-prinsip firman Tuhan, atau pakai bahasa mungkin bidat, itu adalah musik yang bobrok. Misalnya contoh ya, saya kasih ya. Misalnya ada musik yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, lalu kamu akan nyanyikan terus. Itu kan kita sudah tahu jelas ya, itu bidat. Mana ada orang Kristen bilang Yesus bukan Tuhan. Kita pasti percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada musik-musik yang mempengaruhi kita seperti demikian, itu akan membahayakan kerohanian jemaat, akan membahayakan bahkan kerohanian kita. Itu kira-kira menurut Eric Lotley. Lalu yang kedua, himne adalah puisi yang dinyanyikan. Jadi himne itu kalau kita lihat, kita akan lihat kata-kata di dalam himne itu adalah kata-kata puisi. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ya, misalnya lagu Besar Allahku, bila aku lihat bintang gemerlapan dan guruh riuh gemetar dan seterusnya. Itu kan kalimat-kalimat puisi gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya ada petir, aku mendengar guru, duar gitu. Itu kan kalimat yang lebih bukan puisi. Tapi biasanya lagu-lagu him itu dituliskan dengan bentuk puisi. Jadi itu bisa dibilang adalah puisi yang dinyanyikan, atau kalau di dalam bahasa musiknya itu art song ya, art song. Jadi artnya itu ya seni gitu ya, dinyanyikan kira-kira. Puisi yang dinyanyikan. Itu nyanyian yang puisi yang dinyanyikan kira-kira. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, himne itu adalah nyanyian populer dari umat Kristen. Nyanyian populer, ya pastilah ya. Kalau saya sebut misalnya How Great Thou Art, pasti kita sudah tahu. Itu sangat populer mau di gereja manapun, khususnya Injili. Orang sudah tahu How Great Thou Art, atau dalam bahasa-bahasa lain kita sudah tahu itu banyak diterjemahkan. Jadi himne itu adalah nyanyian populer dari umat Kristen. Sangat disukai, bisa sangat dimengerti. Itu saya kasih contoh di bawahnya ya, folk song. Jadi folk song itu adalah kalau kita tahu itu kayak lagu adat atau lagu di dalam budaya-budaya. Misalnya kalau Indonesia tuh ada lagu-lagu misalnya ampar-ampar pisang dan seterusnya gitu ya. Itu kan bisa dibilang folk song gitu ya. Lagu yang sangat terkenal, kita nadanya dengar pun kita sudah tahu dan kita bisa langsung mengalunkan nada itu kira-kira. Nah, himne itu disebut sebagai folk songnya Kristen. Yaitu nyanyian yang dimengerti dan bisa disukai oleh orang, terkadang melodinya bahkan bisa mencapai kepuasan yang lebih dibanding kata-katanya. Jadi kalau saya misalnya nyanyikan ya, lagu ini misalnya. Saya percaya jemaat bisa langsung menikmati tanpa harus saya kasih kata-kata. Jadi misalnya saya nyanyikan lalu jemaat, oh sorry ya saya kurang bisa menikmati. Coba kasih saya kata-katanya dulu baru saya bisa menikmati. Saya percaya nggak begitu. Bahkan orang lebih menikmati musiknya daripada kata-katanya. Kadang-kadang orang kan kalau misalnya ibu-ibu ya sambil cuci piring gitu, nanti bisa sambil nyanyi tuh, bisa sambil ngalun. Misalnya na 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 na. Kadang-kadang ibu-ibu bisa seperti itu ya, atau bahkan bapak-bapak waktu bawa mobil, bawa motor. Itu menunjukkan bahwa himne adalah nyanyian yang dimengerti dan disukai, dan bahkan ya melodinya tuh bisa lebih memuaskan daripada syairnya, bisa lebih menggerakkan jiwa kita, kira-kira seperti itu. Lalu next slide. Ini adalah tambahan, himne itu adalah nyanyian ibadah. Jadi kita udah tahu jelas ya, himne itu adalah nyanyian ibadah. Itu berarti adalah bentuk pemujaan kepada Allah. Jadi kita tahu misalnya himne tanah air, misalnya Indonesia Raya, atau misalnya Maju Tak Gentar, itu kan himne-himne tanah air untuk memuja bangsa kita. Jadi kan kita akan lihat dari kata-katanya, misalnya Garuda Pancasila akulah pendukungmu, itu kan pemujaan kepada Garuda Pancasila kira-kira ya, kepada Indonesia. Lalu misalnya Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, itu kan bicara tentang Indonesia. Jadi kita memuja Indonesia. Nah himne yang di dalam ibadah itu berarti adalah pemujaan seorang Kristen, pemujaan umat Tuhan kepada Tuhannya, gitu. Pemujaan umat Allah kepada Allahnya. Lalu yang kedua, nyanyian ibadah itu berarti berbeda dengan nyanyian perayaan atau nyanyian festival. Jadi kita bisa lihat nih dari mana, saya mengajak kita buka dari 2 Samuel 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-19.
2 Samuel 6 ayat 14 sampai 19. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai ke 19. Ini peristiwa waktu waktu tabut perjanjian itu mau dimasukkan ke dalam Yerusalem. Kita tahu ceritanya, tabut perjanjian itu pernah dibawa setelah perang, itu dibawa pergi dan nggak ada di tengah kota gitu ya, nggak ada di Yerusalem. Lalu pada zamannya Daud, ketika Daud memerintah, Daud itu memerintahkan supaya tabut perjanjian itu masuk ke dalam kota. Jadi tabut perjanjian itu masuk ke dalam kota. Lalu kita tahu ada 2 kali kejadian. Pertama kali waktu tabut itu dibawa dengan kereta. Lalu ada peristiwa Usa itu memegang tabut itu lalu dia mati. Kemudian itu nggak dibawa dulu, jadi dibiarkan dulu di dalam rumah satu orang. Setelah itu baru Daud itu membawa lagi tabut perjanjian dengan diusung. Jadi kita tahu ya, dulu dibawa pertama dengan kereta. Lalu yang kedua kali, yang benar-benar tabut perjanjian itu masuk, dibawa dengan diusung. Jadi orang-orang Lewi, para imam itu mengangkat tabut perjanjian itu. Nah, ini peristiwa waktu tabut perjanjian itu dibawa untuk kedua kalinya masuk ke dalam Yerusalem. Saya akan bacakan 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 19. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekuntul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Nah, jadi ini kan peristiwa waktu Daud itu dicatat menari-nari. Nah, biasanya ayat ini sering diambil oleh beberapa gereja-gereja yang akhirnya di dalam ibadahnya menggunakan himne dengan tari-tarian. Jadi mereka pikir mereka bisa memuliakan nama Tuhan dengan tari-tarian mereka gitu, dengan tari-tarian yang banyak. Nah, sebenarnya kita di dalam pemikiran musik gitu ya, kita melihat bahwa nyanyian ibadah itu dipisah biasanya dengan nyanyian perayaan. Nah, kalau kita lihat Daud itu menari bukan di kemah pertemuan. Jadi bukan di kemah yang dibentangkan Daud. Tadi kita lihat ya, Daud nari itu di ayat 14. Itu cerita waktu tabut itu mau masuk. Jadi Daud itu menari-nari, melompat-lompat gitu ya. Dicatatkan Mikal istrinya itu akhirnya melihat memandang rendah seorang raja ini. Nanti kan seterusnya kalau kita baca ya, kenapa kamu nari-nari gitu? Kamu tuh seperti bukan raja dan seterusnya. Lalu Daud marah kan, Daud bilang, kamu ini cuma ngomong aja lah gitu ya, karena saya tahu sebenarnya yang memerintah Israel itu bukan saya, tetapi raja di atas segala raja, itu Allah. Jadi Daud tahu posisinya sendiri. Nah, Daud itu tidak menari-nari ketika di kemah pertemuan. Karena begitu kita lihat di ayat 17, setelah tabut Tuhan dibawa masuk. Jadi ini sudah masuk ya. Mereka sudah masuk di dalam konteks ibadah. Tadi di sebelumnya, mereka di dalam konteks perayaan. Karena tabut Allah mau masuk, maka mereka bersuka cita. Daud itu juga menari sebagai lambang kerendahan hatinya. Jadi Daud itu bukan, tabut Tuhan masuk, udah saya nari di depannya. Bukan seperti itu. Daud itu menyadari kerendahannya, saya ini seorang raja, tapi saya tahu raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Makanya dia merendahkan dirinya menjadi penari di depan sana. Karena Daud merendahkan dirinya. Dan itu di dalam konteks perayaan. Sedangkan ketika tabut itu masuk ke dalam kemah yang dibentangkan Daud, kemah pertemuan, maka tidak lagi dicatat perayaan. Kita tahu dari mana itu masuk dalam konteks ibadah. Karena dicatat di ayat 17, kemudian Daud mempersembahkan korban. Nah, ini kan tata cara ibadahnya orang Yahudi ya, ada persembahan korban, lalu ada persembahan korban keselamatan dan seterusnya. Itu mulai masuk ke dalam ibadah. Dan di dalam ibadah itu tidak ada tari-tarian. Tidak ada tari-tarian. Jadi kalau kita lihat ya, nyanyian yang tadi ya balik lagi, himne itu adalah nyanyian ibadah. Itu berarti ya sebenarnya tidak perlu ada tari-tarian di dalam, ada di atas panggung itu ya. Nah, kalau menurut prinsip ini sebenarnya lagu itu dipisahkan. Jadi himne atau nyanyian itu dipisahkan. Ada yang nyanyian khusus untuk ibadah, ada yang nyanyian khusus untuk perayaan. Jadi kalau menurut konsep ini sebenarnya tidak perlu ada tari-tarian di dalam ibadah.
Walaupun kita sebenarnya bisa bilang ya, kan kehidupan Kristen semuanya juga kehidupan yang beribadah. Saya bangun pagi juga saya beribadah, saya tidur juga saya beribadah. Ya, kita ngerti gitu ya. Tetapi maksudnya yang dibicarakan di sini adalah ibadah menurut ritual gitu. Jadi ibadah secara ritual seperti yang tadi Daud ya. Kan sebenarnya Daud juga hidupnya, seluruh hidupnya kan seharusnya adalah hidup yang beribadah. Tetapi kan di dalam konteks ini dia masuk di dalam ritual ibadah. Nah, di dalam ritual ibadah itu tidak perlu ada tari-tarian seperti itu. Jadi kita bisa tahu tidak semua lagu himne, bukan ini ya, tidak semua nyanyian Kristen itu boleh dimasukkan di dalam ibadah. Tidak semua nyanyian Kristen boleh dimasukkan di dalam tata cara ibadah kita. Itu sekilas. Saya mau kasih contoh beberapa orang-orang di dalam sejarah musik ya. Kalau kita tahu Messiah Oratorio, kita mungkin sangat kenal dengan lagu itu ya. Haleluya, haleluya, dan seterusnya. Itu kan sekitar ada 50-an lagu di dalam situ. Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya, sebenarnya itu bukan lagu yang ditulis untuk tata cara ibadah. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah Handel menuliskan Messiah, kita kan tahu ya dia tulis dalam waktu 24 hari, dia nggak makan, dia nggak minum, dan seterusnya. Tetapi Handel menuliskan itu bukan untuk tata cara ibadah. Jadi bukan di dalam susunan ibadahnya gereja. Dia tuliskan itu untuk dipentaskan akhirnya kemudian. Dia kan sempat simpan dulu di dalam laci mejanya selama berapa tahun baru kemudian dikeluarkan. Dan itu dipakai untuk penggalangan dana sebenarnya. Jadi lagu ini pertama kali dipakai untuk penggalangan dana bagi sebuah rumah sakit. Jadi rumah sakit itu lagi butuh penggalangan dana, lalu Handel keluarkan lagunya yang Messiah Oratorio ini dan ternyata sukses besar. Banyak dana akhirnya bisa masuk membantu rumah sakit itu. Jadi kita bisa lihat bahkan Handel menuliskan Messiah Oratorio itu bukan di dalam tata cara ibadah, bukan masuk di dalam susunan ibadah. Atau contoh kedua misalnya Haydn, dia juga pernah tulis Oratorio The Creation ya. Ini oratorio yang besar sekali. Bapak Ibu bisa cari di internet gitu ya. Banyak sekali sudah berbicara dengan The Creation. Ini adalah oratorio dia yang sangat terkenal karena ini berbicara tentang penciptaan. Jadi nanti di awal dia akan kasih gambaran ya bagaimana ketika dunia itu masih kosong, masih semua berantakan, roh Allah melayang-layang di atas samudera dan seterusnya. Dia akan gambarkan itu semua dari musik-musiknya. Dan kalau kita lihat dia bukan masukkan itu di dalam susunan ibadah pertama kali dinyanyikan. Karena kita tahu oratorio itu 2 jam, nggak mungkin mereka ibadah sampai berjam-jam, 4 jam, 5 jam kan nggak mungkin. Jadi itu dituliskan pertama kali pastinya untuk dipentaskan di tempat-tempat pementasan. Jadi bukan di dalam tata cara ibadah. Nah sedangkan misalnya contohnya kayak Bach. Bach itu kan dia juga tulis banyak sekali kantata ya. Jadi Bach itu tulis yang namanya kantata. Nanti kita bisa ketemu kantata in apa, BWV berapa, dan seterusnya gitu. Nah itu kantata itu memang tulisan yang Bach sengaja tulis untuk susunan ibadah gereja. Susunan ibadah gereja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti cek di YouTube ya, misalnya cari aja sembarang misalnya Messiah Oratorio. Nanti kita akan temukan durasinya itu sekitar 2 jam. Lalu The Creation tuh bisa 2 jam lebih, sekitar segitu. Sedangkan kantata itu biasa durasinya cuma 20 menit, 20 sampai 30 menit. Karena memang Bach itu tulis untuk di dalam susunan ibadah gereja Jerman saat itu. Kan Bach ada di Jerman ya. Dia tulis untuk tata cara ibadah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nyanyian gereja pun bahkan dari dulu ya, nyanyian-nyanyian yang bisa dibilang sacred gitu. Nyanyian yang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang penciptaan dan seterusnya. Itu tidak semua dituliskan untuk susunan tata cara ibadah. Semuanya gitu. Jadi ada yang benar-benar khusus seperti Bach dia tulis, ada juga yang seperti Handel awalnya dia tidak tulis. Jadi ini bukan berarti saya bilang lain kali nggak boleh nyanyi lagu Handel di dalam ibadah ya, nggak, bukan seperti itu ya. Cuma maksudnya kita bisa lihat nggak semua lagu sacred itu berarti harus masuk di dalam tata cara ibadah, nggak semua gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah atas dasar ini juga sebenarnya saya secara pribadi tuh tidak menolak lagu-lagu yang lain selain hymn misalnya gitu ya. Saya tidak menolak. Jadi bukan berarti saya ini seorang Kristen, saya seorang Reform dan seterusnya, lalu saya anti mendengar lagu-lagu yang lain selain hymn. Ya itu kalau begitu kan kita akan jadi orang yang kaku, lalu jadi freak gitu kalau orang bilang ya, jadi aneh. Karena nggak peduli dengan lagu-lagu sekitar dan kalau misalnya ada orang pencet lagu itu, oh sorry, saya harus pergi dulu ya, karena saya ini kudus, tidak boleh dengar lagu seperti itu. Ya kita nggak mungkin seperti itu kan kira-kira. Nah dari konteks ini saya juga percaya bahwa kita bukannya tidak boleh menyanyikan lagu-lagu yang lain. Bukannya tidak boleh mendengar lagu-lagu yang lain. Karena justru memang kita perlu juga dengar lagu-lagu yang lain. Misalnya ya lagu pop yang sekarang kan lagi ngetren gitu kan, lagu-lagu pop. Kita juga perlu mendengarkannya supaya kita bisa mengerti. Karena kita tahu tadi ya, musik itu kan sangat berpengaruh bahkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita mendengarkan lagu-lagu yang salah, dan kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu,
mereka akan dapat filsafat yang buruk akhirnya kan, yang akhirnya mengubah mereka punya emosi, mengubah jiwa mereka, pembentukannya menjadi rusak, kira-kira seperti itu. Nah, saya kasih satu contoh lagu ya, The End of the World. Nah, ini lagu zaman jebot, waktu lagu ini ada saya belum lahir bahkan gitu. Tapi Bapak Ibu mungkin beberapa sudah tahu ya. Kira-kira kan lagunya, Why does the sun go on shining? Kira-kira gitu ya. Nah, coba kalau kita perhatikan kata-katanya ya. Why does the sun go on shining? Kenapa sih matahari mesti terus bersinar? Lalu why does the sea rush to shore? Kenapa itu laut masih ada ombaknya gitu ya sampai ke pantai? Mereka nggak tahu ya, ini tuh the end of the world, ini tuh akhir dari dunia ini. Kenapa gitu kan, orang kan sudah pikir, waduh akhir dari dunia ini kenapa? Karena kalimat yang berikutnya, cause you don't love me anymore. Karena kamu tidak lagi cinta kepada saya. Nah dari sini kita bisa lihat langsung kan, ini konteksnya kan filsafat hopeless. Jadi saya diputusin sama pacar, sudahlah saya nggak usah hidup lagi di dalam dunia ini. Sudah biar dunia ini runtuh saja, karena dia sudah tidak mencintai saya lagi. Saya sudah tidak bisa hidup lagi. Jadi ini filsafat yang ada di dalam lagu ini, filsafat hopeless. Nah bayangkan kalau anak-anak kita dengar seperti ini dan mereka, why does the sun, bahagia banget gitu nyanyiinnya. Karena mungkin melodinya enak. Kalau kita buka di YouTube kita juga pasti akan sangat menikmati lagu ini. Karena melodinya sangat enak. Lalu yang filsafat yang kedua adalah itu egosentris. Egosentris, karena saya sudah tidak dicintai lagi, maka seluruh dunia ini harus mati, gak boleh hidup lagi. Kamu udah gak usah pergi kerja deh, kamu gak usah mencari nafkah. Kenapa? Karena dia sudah tidak mencintai saya. Jadi saya ini pusat dari seluruh alam semesta, kira-kira seperti itu ya. Ini ada filsafat egosentris di dalam sini. Nah kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah memperhatikan maksudnya, nggak pernah memperhatikan bagaimana kita bisa melihat anak-anak muda kita nanti mendengarkan hal-hal seperti ini. Memang lagu ini mungkin udah nggak ngetren lagi di zaman sekarang, cuma prinsip-prinsip seperti ini itu masih ada di dalam lagu-lagu zaman sekarang. Saya sengaja ngambil ini karena ya PA lebih banyak yang di atas saya umurnya gitu, jadi ini mungkin lebih ngetren gitu lagu-lagunya. Nah, di sisi lain saya bukan bilang kalau kayak gitu nggak usah denger lagu pop sama sekali, udah buang saja itu lagu dari neraka. Enggak, kita nggak bilang seperti itu. Karena saya kasih contoh yang berikutnya, lagu yang next. Nah ini ya, I Get to Love You. Ini lagu yang agak baru sebenarnya, lumayan lah ya, lumayan baru. Nah ini sebenarnya bukan lagu yang sangat buruk yang sampai kita harus, anak-anak kalian tidak boleh dengar ya, ini lagu yang sangat buruk dan seterusnya. Enggak, karena kalau kita lihat misalnya dari kata-katanya ya, ini kan lagu tentang cinta-cintaan gitu. Orang yang suka-sukaan dan seterusnya. Dia bilang apa? One look at you gitu ya. Ketika saya melihat kamu, my whole life falls in line. Wah, saya langsung pokoknya sesuatu yang gimana gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? I prayed for you. Saya doain tentang kamu. Jadi saya doa dulu nih. Baru saya bilang kamu jadi punya saya. Jadi kan kira-kira kan dia udah doa dulu, dia sudah pikirkan dulu, dia sudah bergumul dulu, baru dia berani pacaran dengan orang ini, kira-kira seperti itu. Lalu setelah dia pacaran ya ini kan kalimat puitis ya, aduh aku nggak percaya semua ini terjadi, saya bisa jadi sama kamu, saya bisa suka sama kamu. Lalu di bagian berikutnya dia ngomong lagi, I get to love you, saya harus mencintai kamu dan seterusnya ya, karena ya ini puitis. Karena itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan dan seterusnya. Lalu aku harus mencintai kamu, karena itu adalah janji yang sudah saya bikin di hadapan kamu, kira-kira gitu. Lalu whatever may come, apapun yang terjadi, hatiku itu akan selalu memilih kamu. Jadi hati kamu yang akan selalu pilih, kamu yang akan jadi pilihanku. Selama-lamanya aku akan jadi milikmu, selama-lamanya aku akan berkata I do, aku mau dan seterusnya. Nah mungkin kalau bahas tentang selama-lamanya kita tahu kan di dalam kekristenan, nanti setelah kita mati ya kita semua terpisah. Karena di dalam janji nikah Kristen juga kita tahu, saya akan mendampingi kamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Jadi nggak ada yang sebenarnya tanda petik bisa dibilang selama-lamanya. Nah cuman kalau mau saya bilang sebenarnya lagu ini agak lumayan ya, nggak sesuatu hal yang harus ini nggak boleh dinyanyikan, lalu anak-anak nggak boleh dengar dan seterusnya. Saya rasa agak oke gitu. Asal kita sebagai orang tua tuh kita tahu, kita sadar, mereka punya pengertian yang benar juga ketika mendengarkan lagu seperti ini atau menyanyikannya. Next, saya kasih contoh satu lagi. Ini lagu yang bicara soal ini ya, situasi dunia gitu. Ini kan kalau Bapak Ibu kenal Ebit G. Ade, itu sangat terkenal ya, Berita Kepada Kawan. Kan kita sering dengar ya, perjalanan ini, ya itu kan sering ada di TV. Terasa sangat menyedihkan. Kalau kita baca ya, sebenarnya teksnya itu bukan teks yang buruk. Karena dia sebenarnya lagi cerita apa? Lagi cerita tentang gimana hidup manusia gitu. Jadi manusia ini sudah nggak peduli dengan alam. Dia seperti cerita sama temennya ya. Jadi waktu saya pergi, aduh itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Kamu nggak ikut saya sih, jadi saya sekarang cuma bisa cerita sama kamu. Kamu lihat tanah itu kering. Berarti manusia tuh nggak lagi memelihara alam kan kira-kira. Tanah itu kering, aduh tubuhku terguncang di hepas batu jalanan. Itu kan kalimat puitis ya.
hatiku bergetar, nampak kering rerumputan. Jadi sudah nggak dirawat lagi, manusia sudah nggak peduli, manusia sudah yang tinggal merusak aja, kira-kira begitu. Lalu dia bilang perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa, bapak ibunya telah mati. Jadi ini bicara juga soal bencana. Ada bencana yang terjadi, bagaimana kesedihan seseorang. Kenapa bencana itu terjadi? Ya karena alam, lalu juga karena manusia memang nggak mau merawat alam dan seterusnya. Lalu dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat ada juga lagu-lagu yang baik. Ini kan lagu yang mengajar kepada kita kalau jadi manusia, hidup di dalam satu negara, itu juga mesti perhatikan. Jangan buang sampah sembarangan, misalnya hal yang simpel gitu ya. Perhatikanlah alam dan sekitar dan seterusnya. Jadi ini bukan lagu-lagu yang menurut saya udah buang aja. Saya nggak bilang seperti itu. Ada lagu-lagu yang sangat baik, yang boleh kita dengar, yang bisa membentuk pemikiran kita juga dengan baik. Ini saya hanya bicara kata-kata, saya nggak bicara musiknya ya. Lalu next ya. Nah, kita masuk ke dalam hymn itu terdiri dari apa aja. Yang pertama pasti hymn itu terdiri dari puisi. Puisi atau syair. Ya, nggak ada kan lagu-lagu hymn yang kita cuma lihat hanya not saja 3, 2, 1, 5, 6, nggak ada kan. Pasti kan selalu 3, 2, 1, 5, 6 lalu di bawahnya ada kata-katanya. Jadi himne itu terdiri dari puisi. Biasanya puisi itu menceritakan tentang sesuatu. Jadi kalau kita lihat di dalam lagu-lagu kita misalnya ya, di sini nggak ada bukunya ya, oke. Dari ayat pertama itu biasanya ada ceritanya. Misalnya saya kasih contoh, bila kulihat bintang gemerlapan. Itu besar Allahku itu kan ada ceritanya ya. Jadi ayat yang pertama itu cerita tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Dunia ini begitu indah karena diciptakan Tuhan dan seterusnya. Lalu di bait yang kedua itu adalah kelanjutan dari bait yang pertama. Karena ya Tuhanku bila ku mengagumi. Bukan, itu yang pertama. Yang kedua itu tentang penebusan. Kira-kira tentang penebusan, saya agak lupa sebenarnya kata-katanya. Tentang penebusan bagaimana saya itu bisa terima penebusan dari Kristus. Terima kasih Pak. Oke ya. Kita lihat dulu dari besar Allahku. Nah saya tuliskan ya. Saya bacakan, oh Tuhanku bila ku mengagumi semesta alam yang kau ciptakan. Ini kan bicara soal penciptaan. Lalu yang kedua, ya Tuhanku apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebusan. Dan disalib bebanku ditanggungnya. Ini jelas bicara soal keselamatan, salvation gitu. Lalu yang ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Ini bicara soal konsumasi. Jadi nanti waktu Yesus datang kembali, saya akan ketemu lagi dengan Tuhan dan seterusnya. Ini bicara soal pengharapan orang Kristen. Jadi biasanya puisi-puisi di dalam himne itu adalah satu cerita yang berkaitan. Puisi satu, bait 1, bait 2, bait 3 itu adalah satu cerita. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, di dalam himne itu juga ada yang namanya musik. Jadi ya itu nggak bisa dibilang himne kalau itu nggak ada musiknya ya. Itu kan hanya puisi belaka. Nah musik itu biasanya seharusnya ya, musik itu punya makna yang mirip dengan teksnya. Jadi musik itu harus mendukung teksnya. Himne itu tidak akan menjadi utuh kalau tidak bisa dinyanyikan, tetapi musiknya itu harus mendukung teksnya. Misalnya saya kasih contoh next. Ini ya, Joy to the World. Ini lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Nah saya sengaja kasih not balok supaya kita bisa lihat sekilas ya. Itu kan notnya yang paling atas tuh rada tinggi gambarnya, lalu makin lama makin turun kan gambarnya ya. Jadi hitam-hitamnya tuh makin turun seperti anak tangga gitu turun. Nah ini mau menggambarkan apa? Kalau kita lihat dari kata-katanya, joy to the world, sukacita bagi dunia ini. Kenapa? The Lord is come. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia. The Lord is come. Tuhan turun ke dalam dunia. Makanya dia pakai melodi yang turun-turun. Saya kasih contoh ya. Modelnya seperti ini ya. Jadi nadanya turun. Si la sol fa mi re do. Kira-kira gitu ya. Oke, saya belum terlihat di kamera. Oke. Ya, jadi tadi nadanya turun-turun ya seperti yang ada tercatat di sana di belakang saya berarti karena mau menunjukkan apa? Tuhan itu turun gitu. Jadi Tuhan itu turun, saya nggak bisa pakai nada. Saya nggak bisa pakai nada gitu. Do re mi fa sol la si do. Itu kan ya Tuhan naik gitu. Ini kan sedangkan gambarnya Tuhan turun, makanya dia pakai nada do si la sol fa mi re do. Terus let earth receive her king. Jadi biarlah dunia itu menerima Tuhannya, pakai nada yang naik. Ya, jadi dia ada penggambarannya gitu ya. Waktu Tuhan turun ke dalam dunia. Kalau pakai
pemahaman Patong gitu. Patong pernah kasih penjelasan ya. Lalu Tuhan itu datang ke dalam dunia supaya mengangkat kita naik ke surga. Makanya dia pakai nadanya naik. Jadi kita bisa lihat ya, dari titik-titiknya itu, hitam-hitamnya itu turun, lalu naik lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa bisa lihat bahwa musik itu sebenarnya harus cocok dengan makna yang dikandung oleh teksnya. Karena itu nggak bisa sembarang kita mau nyanyi pakai musik apa. Misalnya saya mau nyanyi Joy to the World pakai musik yang lain, itu nggak cocok gitu. Karena ya musik itu harus cocok dengan si puisinya itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita balik lagi ke slide yang tadi ya. Musik itu juga, himne itu juga harus punya yang namanya teologi. Ya, jadi nggak bisa sembarang kata-kata, saya mau masukkan kata-kata apapun saya masukkan itu nggak bisa. Karena mungkin jiwa saya sedang ini dan seterusnya. Misalnya seperti tadi ya, lagu The End of the World. Boleh nggak saya masukkan? Karena ini saya lagi berduka. Tuhan kan mengerti kedukaan saya lagi sedih gitu. Lalu saya masukkan lagu ini untuk puji-pujian kepada Tuhan. Ya jelas nggak bisa gitu. Karena itu teologinya seperti apa, filsafatnya sudah rusak dan seterusnya. Jadi himne itu harus punya teologi yang benar. Teologi yang pastinya berdasarkan pada firman Tuhan. Karena apa? Karena himne itu akan membantu manusia sebenarnya mengembangkan atau mempertumbuhkan imannya kepada Kristus. Jadi kalau teologinya sesat, ya imannya nggak akan bertumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Himne dapat mengajarkan kepada kita misalnya sistematik teologi, teologi sistematik ya. Misalnya kalau yang kita kenal dengan CFRC, Creation, Fall, Redemption, Consummation. Jadi penciptaan, kejatuhan, keselamatan, dan konsumasi. Eskatologi nanti waktu Tuhan panggil lagi. Itu sebenarnya bisa dijelaskan dalam sebuah himne. Next ya. Ya, yang ini ditayangkan. Nah ini lagu yang tadi. Dari bait yang pertama kita bisa lihat tentang penciptaan. Jadi ini cerita dari Kejadian ya. Kalau kita lihat ada guru bersahutan digambarkan dengan puisi-puisi yang sangat indah. Lalu yang kedua tentang penebusan Kristus, tapi digambarkan dengan model perenungan. Jadi seperti seorang tuh sedang merenung. Seorang Kristen yang sedang merenung tentang keselamatan jiwanya. Lalu yang ketiga, nanti. Ini pengharapan. Jadi setelah saya ditebus oleh Tuhan Yesus, terus nggak selesai gitu. Karena nanti Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Dan saat itu dia akan memanggil saya. Saat itu saya akan punya sukacita yang besar. Itu kira-kira ya. Saya akan punya sukacita yang besar. Karena di situ akan terkabul pengharapan saya. Apa? Saya bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi ini bicara soal sistematik teologi kan sebenarnya. Ini bicara soal teologi yang sangat kental tentang hidup manusia, tentang alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah itu satu contoh ya. Jadi himne itu harus punya yang pertama tadi puisi, karena kata-kata ya. Lalu yang kedua dia harus punya musik yang mendukung puisi itu. Dan yang ketiga, puisi itu harus punya teologi yang benar dan musiknya bahkan harus punya teologi yang benar. Nggak bisa sembarangan pakai sembarang musik. Itu yang kita bisa lihat. Lalu yang berikutnya, next, kita akan lihat tujuan himne. Ini dari James Rolling Sidnor ya. Dia juga seorang yang sangat baik. Kita akan melihat tujuan himne yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada umat Kristen untuk mengidentifikasikan diri dengan pengalaman iman yang dialami baik oleh diri mereka sendiri maupun oleh orang lain. Jadi ini dia bisa mengidentifikasikan. Contohnya seperti apa? Misalnya kita dengar lagu Nyamanlah Jiwaku. Nyamanlah Jiwaku itu kan backgroundnya tentang si Horatio Spafford. Dia seorang yang punya kekayaan, dia seorang pengacara yang sangat sukses. Dia punya keluarga yang sangat baik, istrinya, lalu dia punya 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki gitu. Jadi memang keluarga yang sangat baik, keluarga yang sangat bahagia. Cuman di dalam kisah hidupnya, dia tuh kena kebakaran yang sangat besar. Jadi kalau kita cari di internet itu ada yang namanya The Great Chicago Fire, The Great Fire on Chicago atau apa. Jadi waktu itu di Chicago, di kota dia itu ada kebakaran yang sangat besar, itu menghanguskan berapa ribu rumah di sana, termasuk rumahnya dia. Dan sebelumnya itu, sebelum kebakaran itu sebenarnya anak yang laki-laki itu satu-satunya itu meninggal. Karena memang ada sakit. Jadi istrinya itu begitu stres dan seterusnya. Lalu setelah itu belum selesai gitu ya. Jadi setelah dia bangkrut, dia belum selesai. Istrinya itu kan karena depresi ya, karena kehilangan harta. Lalu anaknya juga sudah mati dan seterusnya. Akhirnya dia mengusahakan untuk, ayolah kita pergi liburan. Kita pergi liburan supaya kamu refreshing. Jadi dokternya bilang kamu harus refreshing, kita pergi liburan. Tapi sekalian gitu, jadi kita sekalian pelayanan sama pendeta di El Moody. Itu seorang pendeta yang juga sangat terkenal di dalam sejarah. Kita sekalian pergi pelayanan sama dia. Lalu ketika mau berangkat, si Spafford bilang, saya ada urusan mendadak gitu. Jadi kamu pergi dulu lah. Dia bilang sama istri dan 4 anaknya, kamu pergi dulu, nanti saya nyusul. Zaman dulu nggak ada pesawat ya, jadi kan mereka naik kapal. Lalu ya singkat cerita, kapal itu kecelakaan, hanya istrinya yang selamat, 4 anaknya meninggal.
Nah, lalu dia baru dari sejak itu kemudian waktu dia menyusul istrinya naik kapal, itu si nahkoda kapalnya bilang, "Ini loh tempat kejadian kemarin kapal itu jatuh, kapal itu tenggelam." Lalu di sana Spafford mulai merenungkan, mulai menggumulkan, lalu muncullah lagu ini gitu ya, "Nyamanlah jiwaku." Kata-katanya kan, "Bila damai mengiring jiwaku." Waktu sukacita itu ada di sekitar aku ya. Jadi hidupku damai seperti sungai mengalir tenang. Atau bahkan seperti ombak yang sedang bergulung gitu. Waktu jiwaku tuh sedang ditempa begitu banyak kedukaan seperti ombak yang bergulung yang mengerikan gitu. Dan Spafford bilang apa? "Saya tahu gitu, Tuhan sudah mengajar saya untuk bilang, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul." Jiwa saya nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan dan seterusnya. Nah, waktu kita menyanyikan lagu ini atau waktu kita mendengar lagu ini, biasanya kita akan bisa mengidentifikasikan diri kita. Misalnya contoh ya, ada dulu saya pernah kenal satu keluarga ya, itu juga sangat berat hidupnya gitu. Jadi suami istri, dia punya 1 orang anak, perempuan itu baru 6 bulan anaknya meninggal gitu. Memang ada kelainan waktu lahir, lalu dia meninggal. Kemudian saat dia meninggal, istrinya tuh sedang hamil anak kedua. Tetapi ya singkat cerita anak yang kedua itu juga meninggal di usia 3 atau 6 bulan kemudian. Jadi anak keduanya juga kena kelainan di jantungnya, akhirnya meninggal. Dan ya kalau saya sih ada di situ, jadi saya lihat bagaimana anak yang pertama itu kuburannya belum kering gitu, langsung dia kubur lagi anak kedua di sebelahnya. Jadi memang sangat menyedihkan gitu. Lalu nggak lama setelah meninggal anak kedua, istrinya tuh kena cancer. Istrinya kena cancer dan meninggal juga gitu ya. Setahun kemudian meninggal juga dikubur berderet bertiga gitu. Nah, saya yakin ya orang seperti ini misalnya ketika dia mendengarkan lagu Horacio yang tadi, dia tuh bisa relate gitu. Jadi bisa mengidentifikasikan dirinya. Saya juga ngalamin kesusahan kok. Saya juga ngalamin kesusahan. Dan sebagaimana Tuhan sudah menguatkan Spafford, saya yakin Tuhan juga akan menguatkan saya. Kira-kira seperti itu ya. Saya yakin kita juga, mungkin beberapa dari kita punya pengalaman-pengalaman sama lagu himne. Mungkin bukan lagu ini ya, mungkin lagu-lagu yang lain. Saya yakin karena di situ kita bisa belajar mengidentifikasikan diri kita. Atau seperti saya gitu, saya berusaha mengidentifikasikan diri orang lain itu. Dan dari situ ya saya mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai orang itu sampai sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang next, yang kedua, kita lihat slide lagi. Tujuan himne yang kedua adalah merasakan pengalaman para penulis himne akan kasih Allah yang terus-menerus menyertai dan menguatkan mereka melalui syair dan musik yang diciptakan. Jadi kita ya pasti tadi ya kita belajar tentang bagaimana si penulis itu merasakan sukacita, merasakan pertumbuhan, merasakan pergumulan bersama dengan Tuhan sendiri yang bisa menguatkan kita. Dan yang ketiga adalah menikmati pengalaman spiritual yang dalam dan bermakna saat mendengarkan dan membaca nyanyian tersebut. Ya kita sendiri bisa apa ada pengalaman spiritual, bisa bertumbuh gitu. Kita nggak selalu bilang ya setiap lagu kita harus punya pengalaman spiritual ya, itu juga aneh gitu kayak gitu ya. Tapi ada beberapa lagu kita mungkin bisa punya pengalaman spiritual yang mempertumbuhkan kita semakin kenal Tuhan. Jadi itu tujuannya himne. Nah dari pengertian di atas, next, kita bisa simpulkan bahwa himne adalah wadah bagi umat Kristen untuk mengungkapkan apa yang mereka percayai. Jadi himne itu lagu itu adalah satu sarana yang Tuhan berikan untuk kita tuh bisa mengungkapkan apa yang kita percaya, doktrin apa yang kita pahami, dan pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang Kristen dan seterusnya. Maka syarat dari himne itu sangat penting. Yang pertama harus benar. Harus benar. Yang kedua harus berdasarkan firman Tuhan. Gak boleh berdasarkan pada hal yang lain ya. Jadi gak boleh bilang Yesus itu bukan Tuhan. Lagu-lagu seperti itu pasti sudah kita blacklist gitu. Itu sangat bahaya. Dan yang ketiga kontekstual. Nah kontekstual ini tuh kalau dia pakai bahasa ya, sesuai dengan doktrin yang diterima jemaat. Nah ini bukan berarti, oh kalau doktrinnya jemaat itu sesat, maka lagunya sesat. Bukan gitu. Maksudnya adalah kontekstual, saya kasih bahasa yang lebih enak gitu. Karena misalnya contohnya, kita sekarang sedang COVID. Kita sedang mengalami apa gitu, mengalami kedukaan, mengalami kesulitan. Maka lagu yang mungkin cocok diciptakan saat ini adalah seperti modelnya misalnya kekuatan serta penghiburan. Itu lagu yang cocok kan ya, kita memang sedang berduka, sedang kesulitan dan seterusnya. Atau mungkin sedang pembangunan gereja, kita sedang membangun nih. Lagu yang cocok itu seperti apa? Mungkin seperti Di Atas Satu Alas. Atau contohnya, Patong bikin BCN kemarin. BCN itu lagi bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Maka lagu yang cocok seperti apa? Lagu yang Patong bikin kan? Aku cinta gereja Tuhan. Itu kontekstual maksudnya. Sedang dalam posisi seperti apa? Lagu itu akan sangat cocok, sangat pas dan sangat mempertumbuhkan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu next, kita akan masuk di dalam perkembangan musik gereja. Ya, dalam perkembangan ini kita akan lihat langsung mulai dari zaman reformasi. Saya nggak bahas zaman sebelumnya ya. Karena di zaman reformasi ini baru mulai yang besar.
Nah, sebelumnya para reformator itu kan kita tahu sekilas ceritanya. Jadi di zaman reformasi itu, sebelum reformasi orang-orang Kristen tuh nggak bisa baca Alkitab, mereka nggak tahu firman, nggak tahu apa, yang bacakan hanya para petinggi di dalam gereja. Karena mereka yang nggak belajar bahasa Latin, mereka nggak tahu gimana cara baca, jadi ya mereka nggak ngerti prinsip firman Tuhan seperti apa, mereka hanya dengar saja. Nah, tetapi setelah reformasi itu membuka jalan yang besar, gitu. Jadi membuka kesempatan untuk orang-orang tuh bisa baca firman Tuhan dengan bahasa yang mereka mengerti, dan orang-orang tuh jadi punya ibadah yang benar. Jadi orang-orang punya ibadah yang benar yang mencerminkan iman mereka kepada Tuhan. Ya termasuk juga di dalam musiknya. Nah, saya akan ngajak kita lihat dari prinsipnya Luther ya. Jadi Luther ini kan reformator yang sangat terkenal, pasti kita semua tahu di dalam reform. Luther itu yang memakukan 95 tesis, dan yang kemudian dikopikan dan seterusnya, lalu dia akhirnya mendobrak gitu. Akhirnya muncullah reformasi yang besar. Nah, Luther mengatakan musik is next to theology. Jadi musik itu sangat dekat dengan teologi. Bahkan dia melanjutkan kalimatnya di berikutnya ya, music is next to the word of God. Jadi musik itu sangat dekat dengan firman Tuhan. Luther itu menaruh musik di dalam porsi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara firman Tuhan itu posisinya yang paling tinggi, itu kebenaran dan seterusnya. Musik itu ada di sampingnya. Jadi musik itu ada di sampingnya, benar-benar dekat sekali dengan firman Tuhan. Dia menaruh musik itu di dalam posisi yang sangat penting di dalam gereja. Posisi yang sangat tinggi dan sangat penting di dalam gereja. Lalu di zamannya Luther juga, itu dia mulai tulis lagu yang akhirnya diambil dari folk song. Tadi ingat folk song ya, itu lagu yang populer di jemaat saat itu, populer di kalangan orang-orang Jerman saat itu. Contoh lagunya adalah itu, Allah jadi benteng kuku. Tahu lagunya kan ya? Allah jadi benteng kuku. Itu lagu sebenarnya adalah folk songnya orang Jerman. Jadi di Jerman, mereka tuh di dalam kebudayaan tertentu ya, ada lagu seperti itu. Jadi itu lagu yang sangat familiar sama semua orang, kayak kita tuh misalnya lagu Ampar-ampar pisang, misalnya seperti gitu ya, model-model yang kita sudah sangat kenal, Hey Yamko Rambe Yamko gitu. Nah di zaman itu juga ada lagu folk song yang terkenal ya ini, melodinya melodi dari folk song, tetapi kata-katanya diganti oleh Luther jadi kata-kata yang Kristen gitu, Allah jadi benteng kuku. Jadi mulai dari zamannya Luther, itu lagu gereja tuh mulai berkembang karena Luther mulai buka. Sebelumnya di zaman sebelum reformasi, mereka itu hanya pakai model lagu chanting modelnya. Jadi chan ya, modelnya gini tulisannya. Nah, chan itu dia itu nggak ada ininya, nggak ada nilai, maksudnya nggak ada perhitungannya. Jadi nggak ada 4/4, 3/4 itu nggak ada. Lalu melodinya itu dia ya nyanyi sebebasnya gitu. Biasanya kalau kita pernah ya masuk ke dalam gereja-gereja Katolik, kita akan ketemu yang namanya chan ini. Itu biasanya nanti hamba Tuhannya bisa no 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 percayalah pada Tuhan, bisa model gitu ya. Nah itu model chanting. Jadi modelnya seperti itu. Cuman begitu aja dan ya hanya satu orang yang nyanyi atau jemaat nyanyi bersama-sama tapi hanya satu melodi yang nggak ada hitungannya, kira-kira begitu ya, masih bebas. Nah di zamannya Luther tuh mulai membuka musik menjadi suatu hal yang lebih disenangi oleh khalayak ramai. Karena kan lagu folk song ya, lagu yang dikenal oleh orang-orang ramai. Jadi waktu kita dengar, wah saya tahu lagu ini. Misalnya kalau saya kasih contoh, lagu Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Itu lagunya mirip lagu apa? Yesus sahabat sejati. Walaupun ini sebenarnya contoh saya agak kurang kontekstual karena sebenarnya ya Yesus sahabat sejati ada duluan baru Ibu Pertiwi gitu. Cuman saya dulu waktu masih kecil saya dengar Ibu Pertiwi dulu gitu. Saya nggak tahu lagu Yesus sahabat sejati. Tapi saya senang sekali sama Ibu Pertiwi. Begitu saya tahu ada lagu Yesus sahabat sejati itu saya langsung senang gitu. Sesuatu hal yang saya sudah tahu, lagu yang saya suka, sekarang kata-katanya diganti jadi Yesus sahabat sejati. Kira-kira seperti itu ya. Jadi suatu hal yang sudah disukai oleh khalayak ramai, akhirnya dia pakai untuk ibadah, ya kita bisa bayangkan betapa sukacitanya orang-orang saat itu. Akhirnya gue sekarang bisa nyanyi dengan enak gitu, kira-kira ya. Nah, salah satu komposer yang sangat terkenal di dalam kaum Lutheran, dalam orang-orang Lutheran itu adalah J.S. Bach. J.S. Bach, dia adalah seorang yang sangat terkenal, sangat hebat, bahkan dia disebut sebagai the big 3B gitu. Jadi di dalam musik itu kita punya 3B yang paling besar. Siapa aja? Bach, Beethoven, yang keempat itu Brahms. Ini 3B yang paling gede gitu di dalam musik ya. Jadi ini dari orang-orang barok, dari zaman barok, yang ini dari zaman klasik dan romantik. Yang
Yang ini jelas romantik banget ini. Jadi ini klasik awal, ini romantik yang kemudian. Ini 2-3 orang yang sangat besar dan Bach itu termasuk di salah satunya. Dia seorang yang sangat-sangat besar. Kalau kita dengar Patong itu pasti sangat bilang ya ini Bach itu orang yang sangat diberkati Tuhan, orang sangat besar dan seterusnya. Itu bukan bohong gitu, itu beneran gitu. Jadi Bach itu benar-benar orang yang sangat besar, dia menulis banyak sekali musik. Khususnya yang tadi saya bilang itu kantata. Nah kantata ini dituliskan Bach itu setiap minggu beda-beda. Jadi dia pasti akan tulis satu kantata, misalnya kantata nomor 1 untuk ibadah tanggal, misalnya tanggal 11 Juli tahun berapa gitu, dia tulis. Nanti ibadah tanggal 18 Juli, dia tulis lagi kantata berikutnya. Jadi kantata yang berbeda. Setiap minggu dia pasti tulis satu kantata. Kalau kita belajar kantatanya Bach itu setengah mati. Pasti kita yang bukan orang musik akan gitu kan. Orang musik pun belajarnya tuh mesti usaha. Tapi kita bayangkan di zaman itu, Bach itu tulis setiap minggu. Jadi kalau saya dengar cerita dari guru-guru saya ya, dia bilang Bach itu setelah selesai hari Minggu, dia akan mulai tulis lagi, hari Rabu baru selesai. Setelah hari Rabu selesai, dia akan kasih ke orang-orang, dulu nggak ada kopian ya, jadi hanya ada orang yang bisa tiru-tiru, lalu mulai dikopi, tapi nggak bisa kopi banyak, jadi mereka akan melihatnya itu berbarengan. Gitu. Jadi satu-satu ini, bisa ada 3 orang itu yang di sampingnya melihat sama-sama. Dan lagu itu dipelajari secepat mungkin hari Minggu ditampilkan. Jadi itu di zamannya Bach seperti itu, dia tulis banyak sekali lagu kantata, dan banyak juga yang hilang, Karena kita tahu di dalam sejarah, Bach itu setelah dia mati, musiknya itu tidak terkenal lagi. Jadi setelah dia mati, musiknya itu nggak didengarkan orang lagi, bahkan hampir hilang. Sampai kemudian 100 tahun berikutnya, ketemu yang namanya Felix Mendelssohn. Nah, Mendelssohn ini kemudian adalah orang yang mempopulerkan kembali lagu-lagunya Bach. Jadi setelah Bach mati itu nggak terkenal lagu dia, tetapi sejak ada Mendelssohn dia mempopulerkan kembali lagu-lagu Bach. Jadi dia yang mementaskan kembali lagu-lagu Bach, orang jadi suka, akhirnya Bach mulai terkenal. Dia juga kumpulkan banyak lagu-lagu Bach, tapi akhirnya kemudian banyak yang hilang. Kita tahu ya dari beberapa penulis pasti ada yang hilang gitu. Banyak yang hilang juga. Nah kembali lagi ke Bach, dia punya dia menuliskan banyak sekali lagu dan setiap minggu dia pasti tuliskan kantata satu. Dan kalau kita lihat lagunya, lagu Bach itu bukan cuma kantata doang. Jadi ada yang lain-lain ya, dia khusus tulis buat karya organ, dia juga tulis buat karya harpsichord. Harpsichord itu nenek moyangnya piano. Jadi kalau kita cari di internet nanti kita akan ketemu ya. Suaranya tuh seperti gitar yang dipetik, itu suara harpsichord. Dia dulu tulis banyak karya untuk itu, dan karena dia tulisnya untuk setiap minggu, itu bukan berarti dia tulisnya abal-abal. Karena kalau kita ngerti karya-karyanya Bach, kalau kita dengarkan saja, itu adalah karya-karya yang kompleks. Jadi ini orang tuh one of a kind kalau dibilang ya, setelah dia mati tuh, ya nggak ada mungkin yang sebesar dia lagi, dia memang besar sekali gitu. Memang anugerah yang Tuhan kasih ke dia tuh benar-benar besar sekali. Dia tulis tuh dengan teknik yang sangat banyak macam. Kalau kita mungkin orang musik kita bisa cari. Kalau ya Bapak Ibu juga mau cari boleh juga. Dia banyak tulis misalnya model polifonik gitu ya. Ini saya kasih sedikit ya. Jangan puyeng ya Bapak Ibu, jangan mabok. Ini polifonik itu saut-sautan. Saut-sautan. Jadi misalnya yang cowok nyanyi duluan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Lalu si cowok itu nyanyi lanjut, lalu nanti grup cewek mulai masuk, memuji Tuhan selalu. Jadi berbarengan. Itu Bach itu sangat pintar bikin model-model kayak gini. Lalu model lain juga ada fuga dan seterusnya, saya nggak tulis ya. Kira-kira ini yang paling besar. Atau misalnya kita pernah dengar lagu Mesaya, saya nggak kasih contoh di sini ya. Mesaya itu lagu yang Haleluya chorus, pernah dengar ya beberapa dari Bapak Ibu. Itu kan dia ada bagian yang for the Lord God omnipotent reigneth. Haleluya, haleluya. Lalu yang setelah yang satu bagian itu haleluya, haleluya, bagian yang lain akan nyanyi ulang lagi for the Lord God omni. Jadi masuk-masuknya gini loh. Jadi for the Lord God omni. Nanti bagian yang kedua gini, for the Lord God omnipotent reigneth. Bagian ketiga, for the Lord God. Jadi modelnya gini loh. Masuk-masuknya tuh nggak barengan. Itu model polifonik ya. Masuknya nggak bareng-barengan dan tapi nggak kelihatan tabrakan. Jadi bukan kayak mobil itu ya duar nggak gitu. Dia tuh masuknya benar-benar paralel cantik gitu. Jadi ya masuk satu, lalu dia satu lagi di jalur kedua, satu lagi di jalur ketiga dan seterusnya. Jadi itu dia sangat pintar. Ini teknik yang sangat dia kuasai. Jadi banyak yang mengakui, bahkan Beethoven pun sangat mengakui Bach. Mendelssohn juga sangat mengagungkan dia seorang yang sangat besar. Dan sebenarnya saya bilang ini untuk apa? Untuk kita melihat bahwa Bach itu adalah puncak kejayaannya musik gereja. Jadi kalau kita belajar musik, pasti harus belajar Bach. Belajar musik gereja, pasti harus belajar Bach.
Karena dia adalah puncaknya gitu, puncak kejayaan musik gereja. Karena kita tahu konteksnya tadi ya, Luther itu mulai membuka. Sekarang kamu mau ciptakan lagu, kamu boleh masukkan ke dalam gereja. Kalau dulu kan cuma boleh canting. Sekarang kamu mau ciptakan lagu, boleh masukkan ke dalam gereja. Maka Bach ciptakan banyak lagu. Dan juga komposer-komposer yang lain yang di zaman dia ya. Jadi dia adalah komposer yang bukan abal-abal, dia komposer yang sangat besar dan sangat baik. Yang sangat terkenal itu adalah puncak kejayaannya gereja. Jadi gereja tuh waktu itu benar-benar berjaya sekali karena di zamannya Bach itu. Dan dia juga adalah seorang minister of music ya. Minister of Music. Ini adalah jabatan. Jadi kalau di dalam gereja tuh kita punya jabatan pendeta kan. Punya jabatan pendeta ya. Jadi pendeta itu siapa? Orang-orang yang mempelajari Alkitab, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan dia juga menjaga ajaran gereja, kira-kira begitu. Nah, kalau Minister of Music adalah orang-orang yang memperhatikan musik-musik gereja. Jadi di zaman itu juga mereka sudah mulai pikirkan, gak boleh sembarang musik masuk. Jadi ini ada ininya, ada filternya gitu. Si Minister of Music ini adalah orang yang sangat penting. Dia bahkan di zaman itu ya disejajarkan dengan pendeta. Jadi ini jabatan yang sangat penting. Jadi dia bisa dibilang hamba Tuhan juga. Yang satu hamba Tuhan khusus berbicara tentang firman, tentang teologi. Yang satu lagi khusus memperhatikan musik gereja. Zaman itu ada Minister of Music. Dia seorang yang melayani yang sangat baik. Jadi dia Minister of Music yang sangat-sangat baik waktu itu di gereja Jerman. Mereka sangat beruntung sekali ada Bach. Dan dia tuh bukan hanya melayani sebagai Minister of Music, tapi dia juga seorang pemain organ yang sangat hebat. Jadi kalau kita cari di internet itu, cari aja organ works-nya Bach ya. Organ works. Itu organ works-nya Bach itu banyak yang bagus-bagus. Banyak yang sangat kompleks dan sangat rumit. Karena memang dia pemain organ, dia tahu seluk-beluknya organ semua. Dia bisa mainkan itu dengan sangat indah. Maka dia tuliskan banyak lagu. Ini tentang Bach ya. Jadi di dalam gereja Lutheran, musik itu sangat-sangat berkembang. Sangat-sangat berkembang. Tetapi kalau kita lihat menurut karakternya Calvin, jadi menurut prinsipnya Calvin, coba kita lihat ke slide ya. Calvin itu dia juga ada gereja yang akhirnya disebut dengan gereja Calvinis. Nah, Calvin itu agak berbeda dengan Luther. Jadi kalau Luther itu kan dia sangat mengagungkan musik ya. Musik itu sangat dekat dengan firman Tuhan. Makanya orang tuh dikasih eksplorasi, akhirnya bisa jadi sampai puncak kejayaannya musik gereja. Nah, tetapi bagi Calvin itu nggak terlalu sependapat dengan Luther gitu. Karena dia tuh orang yang sangat sederhana, dia sangat menekankan simplicity di dalam ibadah. Jadi kesederhanaan di dalam ibadah. Dia bahkan tidak suka ada yang namanya patung-patung di gereja. Jadi kalau gerejanya Calvin itu sudah pasti nggak ada patung, nggak ada lukisan gitu, nggak ada. Karena bagi dia gereja adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan, dan ibadah itu harus punya kesan kesederhanaan. Makanya nggak boleh ada macam-macam gitu di dalam ibadahnya Calvin, nggak boleh ada ornamen-ornamen gitu. Termasuk juga nggak boleh ada ini alat musik di dalam gerejanya dia. Bagi dia musik yang tertinggi yang Tuhan kasih itu adalah suara manusia. Memang benar gitu. Ini kita percaya gitu. Musik yang paling tinggi adalah pita suara manusia. Itu yang Tuhan kasih sama manusia. Kalau kita lihat piano itu semua meniru pita suara manusia. Jadi kalau kita lihat piano ya, kalau kita lihat ada gambar kita pernah lihat stringnya, kalau dipencet itu kan dia bergetar. Atau misalnya gitar, kalau kita pencet ting lalu dia getar kan stringnya ya. Senarnya tuh gitu. Itu meniru pita suara kita. Kalau kita ngomong itu pita suara kita getar. Kalau kita pegang ini ya, saya bicara ini pasti getar semua. Tes. Bapak Ibu boleh tes kok, nggak usah malu-malu. Nggak kedengeran ke ini. tes gitu ya, itu pasti bergetar gitu. Karena itu memang pita suara manusia. Itu adalah satu hal yang musik yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak ada yang, kita tuh bisa niru banyak suara ya. Misalnya suara flute kita bisa tiru dengan bersiul misalnya. Lalu suara biola misalnya kita bisa tiru-tiru sedikit lah. Memang nggak semua bisa, cuman kita itu punya kemampuan yang lebih hebat daripada musik-musik yang diciptakan oleh manusia. Dan Calvin sangat menekankan ini gitu. Jadi ibadah kepada Tuhan berarti harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berarti berikanlah suaramu gitu. Itu adalah pemberian terbesar yang Tuhan berikan bagi manusia. Jadi berikanlah suaramu untuk memuji Tuhan. Nah, dia sangat menekankan kesederhanaan, lalu tanpa iringan musik. Jadi lagu-lagunya di gereja Calvinis itu nggak ada iringan musik. Mereka nyanyi a cappella. Nyanyi nggak ada piano, nggak ada biola, nggak ada apa. Mereka nyanyi a cappella. Lalu dilakukan dengan kerendahan hati. Nah, ini hal yang sangat penting yang kita harus ingat terus di dalam pemikiran Calvinis yang boleh kita ambil sampai sekarang gitu ya. Ibadah-ibadahnya Calvin itu, ibadah-ibadah yang menurut pemikiran Calvin ya, ibadah itu harus dijalankan dengan kerendahan hati. Jadi bukan dengan kesombongan. Di dalam menyanyi pun seperti itu.
Bukan karena saya sekolah musik, saya nyanyi paling kenceng di gereja. Jadi orang lain tuh minder, malu gak mau nyanyi lagi. Enggak, bukan seperti itu. Kita nyanyi sebagai jemaat, bersama-sama dan seterusnya. Karena itu, Calvin bilang, gak usah ada musik, semua akapela. Kan semua sama, pakai suara manusia. Kira-kira begitu ya. Itu menurut pemikirannya Calvin. Memang kita, Patong kan bilang juga, kita di dalam Reform itu, kita pengajarannya Calvinis, tapi musiknya Luther gitu. Nah, tapi saya percaya ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam Calvin itu juga masih berlaku sampai sekarang. Misalnya kesederhanaan di dalam ibadah gitu. Lalu memang kita masih pakai iringan musik, cuman kan yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah suara manusia. Jadi sebenarnya ini piano atau ada organ atau ada apapun, semua itu hanya mendampingi suara manusia. Yang sebenarnya dinyanyikan itu harusnya suara manusia. Jadi yang memuji nama Tuhan itu apa? Ya suara manusia. Ini mendampingi. Makanya piano itu sebenarnya nggak boleh jadi utama. Iringan-iringan musik itu tidak boleh jadi utama di dalam ibadah. Yang utama itu apa? Suara manusia. Ini hanya mendampingi, kalau manusia kan susah ya, kadang-kadang bisa fales, bisa apa, akhirnya didampingi dengan piano. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kita mulai masuk ke dalam zaman-zaman setelah reformasi. Nah, ini saya akan kasih contoh beberapa model-model himne. Jadi himne tuh nggak semuanya sama ya. Jangan berarti kita lihat semua KRI, ini semua satu model, enggak. Himne itu banyak sekali modelnya. Yang pertama itu masuk di dalam zamannya himnodi Injili. Nah, himnodi Injili itu dia punya ciri-ciri seperti yang saya tulis ya. Dia tidak ada ref, lalu bentuknya seperti puisi-puisi, dan kebanyakan tuh bertema penginjilan. Nah, kita akan lihat contoh lagunya, next. Nah, misalnya contoh ini ya, The Father of English Hymnody, dia Isaac Watts. Jadi kalau kita lihat di lagu-lagu himne kita, di KRI, kita banyak sekali ketemu yang tulisan di paling pinggir atasnya tuh Isaac Watts. Gitu. Itu berarti kata-katanya dituliskan oleh Isaac Watts. Dia seorang yang sangat-sangat terkenal dan bahkan dia dapat gelar The Father of English Hymnody. Jadi di zaman itu, di zaman himnodi dia dibilang bapaknya himnodi Injili. Seorang yang sangat hebat ya. Nah, dia tulis lagu, kalau kita kenal di dalam Indonesia tuh misalnya judulnya Memandang Salib Rajaku. Nah, saya kasih contoh Inggris supaya kita bisa dapat rhyme-nya gitu, rimanya dalam puisinya ya. Kita bisa lihat When I Survey the Wondrous Cross. Itu rima pertama. Terus on which the Prince of Glory died. Nextnya, my riches gained, I count but loss. Mirip ya, cross, loss. Di bawahnya, and pour contempt on all my pride. Died, pride. Jadi ini karakteristiknya. Model-model puisi, ada rimanya, kira-kira seperti itu. Dan biasanya pendek-pendek gitu, 4 baris, tidak ada refnya. Ini nggak ada refnya ya. Kalau misalnya saya mainkan, Memandang Salib Rajaku. Nomor berapa dia? 211. Lagunya sederhana ya, pendek, gak ada refnya, modelnya begitu aja kira-kira. Nah itu ciri-ciri di dalam himnodi Injili. Next. Nah ini contoh yang kedua, John Wesley dan Charles Wesley. Dia seorang yang sangat-sangat terkenal. Jadi kalau kita lihat dalam buku-buku him, itu banyak sekali karya-karyanya Charles Wesley dan John Wesley. Saya percaya kita sering lihat ya. Nah 2 orang ini adalah 2 orang penginjil yang sangat besar. Jadi John Wesley itu dia sering keliling, dia sering khotbah di banyak tempat dan dia mengabarkan ya berita keselamatan, berita Injil Tuhan. Nah, dia tulis satu lagu yang sangat terkenal itu Christ the Lord is risen today. Ini Kristus Yesus bangkitlah, tahu ya? Kristus Yesus bangkitlah. Ini lagunya. Nah, kita akan lihat ini semua rimanya sama modelnya. Christ the Lord is risen today, modelnya ya. Terus earth and heaven in chorus say. Rise your joys and triumphs
high. Sing ye heavens and earth reply. Modelnya gitu ya. I, gitu. Itu model-model himno di Injili, pakai puisi-puisi dan biasanya itu cuma 4 baris, pendek-pendek lagunya. Ini nggak ada refnya lagunya. Next. Contoh berikutnya Augustus Toplady. Nah, dia seorang yang sebenarnya dia orang yang ikut pelayanan bareng dengan George Whitefield. George Whitefield itu seorang penginjil besar. Dia sering bikin KKR besar, akhirnya ya mempertobatkan banyak orang. Nah, George Whitefield sendiri dia nggak tulis lagu. Dia nggak tulis lagu, tapi dia kerjasama dengan seorang penulis lagu namanya Augustus Toplady. Nah, dia tulis lagu Rock of Ages Cleft for Me. Ini lagunya Padamu batu zaman. Tahu ya? Aku minta lindungan. Nah, kita lihat kata-katanya. Rock of Ages Cleft for Me. I gitu. Let me hide myself in thee. I juga. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed. D gitu ya. Lalu be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Ya, ini model-model puisi dan ini tidak ada referennya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu nggak ada tulisan ref, bahkan kata-katanya semua padat-padat gitu ya, rapet-rapet dan banyak. Next. Nah, ini William Williams, dia tulis lagu Guide Me O Thou Great Jehovah. Dia tulis tuntun aku Tuhan Allah, lagu itu ya. Sama juga Guide Me oh Thy Great Jehovah, Thou Great Jehovah. Sorry, saya tulisnya My Great ya, sorry. Pilgrim through this barren land. I am weak but you are mighty, hold me with your power hand. Bread of heaven, feed me till I want no more, feed me till I want no more. Jadi more itu puitisnya. Next. John Newton. Nah, John Newton juga dia di zaman English Hymnody ya, zaman Hymnody Injili. Kita tahu ceritanya, dia seorang yang penjual budak. Jadi dia waktu itu kan di zaman perbudakan, dia jual budak-budak kulit hitam. Lalu dia sempat bertobat, tapi dia masih jualan. Jadi dia masih jualan budak. Cuma dia udah mulai ngadain KKR di kapalnya sendiri. Jadi dia bikin ibadah untuk awak-awak kapalnya. Cuma satu waktu dia kena badai dan dia hampir mati di situ. Baru dia akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu dia tulis satu lagu ini yang sangat kita kenal ya. Amazing Grace, sangat besar anugerah Tuhan kepada dia yang mau dibilang tuh. Saya kan seorang penjual budak. Saya ini jual beli budak itu kan sangat-sangat jahat gitu ya bagi dia. Dan Tuhan berkenan menyelamatkan saya. Ini kira-kira lagunya. Next. Nah, ini William Cowper. Saya akan jelaskan sedikit ya tentang William Cowper. Dia tulis lagu There is a fountain filled with blood. Itu tercurah darah Tuhanku. Kita boleh buka di dalam KRI ya. Itu di nomor 176. 176, Bapak Ibu. Ya boleh buka ya di KRI 176. Saya nggak siapkan di slide. Karena itu perlu ada not balok. Bukan. Perlu ada notnya, jadi kita bisa sama-sama lihat. Nah, tercurah darah Tuhanku ini dituliskan oleh William Cowper. Dia seorang yang pernah mengalami depresi berat. Jadi ini bukan orang waras gitu. Ini orang gila, bisa dibilang ya. Dia punya depresi yang berat, yang benar-benar bikin dia stres. Saya pernah bikin latar belakang lagu ini. Kalau Bapak Ibu punya, saya agak lupa sih itu di minggu keberapa ya. Saya pernah bikin. Dan kira-kira di dalam kondisi yang benar-benar menekan itu, dia kemudian menghasilkan lagu ini. Jadi ya kalau kita lihat ya, kita kalau depresi, kita nggak depresi pun nggak menghasilkan apa-apa gitu. Dia mendepresi menghasilkan sesuatu gitu. Memang ya itu anugerah yang Tuhan berikan kepada seseorang. Dia menghasilkan satu lagu dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. There is a fountain. Fountain itu apa? Kayak itu loh, sumber air yang tercurah terus. Jadi ini air yang nggak habis-habis kira-kira ya, kayak air mancur gitu. Tapi dia bilang apa? Fountain filled with blood. Kita bisa bayangin ya, air mancur darah. Ngeri kan? Ngeri kan? Gitu itu sesuatu yang gitu. Kok dia bisa kebayang sih kira-kira seperti itu. Ya saya percaya mungkin karena dia ada depresi tertentu, lalu dia bisa pikirkan sampai sedemikian rupa karena memang ya anugerah Tuhan kepada dia besar dia rasa gitu. Kepada orang yang depresi Tuhan tuh benar-benar menghibur dia gitu. Dia kemudian menuliskan ini, there is a fountain filled with blood. Jadi kayak ada sumber air yang, sumber darah yang banyak. Gitu. Drawn from Emmanuel's vein. Jadi dari apa namanya? Dari cabangnya ya. Dari cabangnya Immanuel gitu, Yesus lah. And sinner plunge beneath the flood. Jadi kita tuh kayak dicelupin di banjirnya itu gitu, di kubangan airnya, bukan kubangan airnya. Maksudnya di tempat darahnya itu kita dicelup, lalu bersih kita.
Jadi kita punya dosa tuh dicelup di darah itu bersih. Kita kan kadang-kadang sudah membayangkan ya, kita dicelupin ke darah kan langsung jadi bau gitu kan, semua merah gitu. Tapi bagi dia itu dicelup ke darah tuh bersih. Nah dia ambil ini dari mana? Dari Zakaria 13 ayat 1. Saya mengajak kita membuka dari Zakaria 13 ayat yang pertama. Zakaria 13 ayat yang pertama, itu kitab kedua terakhir sebelum Maleakhi. Kitab Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ya. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Jadi diambil dari sini ya. Ini kan bicara soal orang Israel yang sudah berdosa, tapi Tuhan janjikan nanti untuk keturunan Daud dan orang-orang percaya itu Tuhan akan janjikan keselamatan. Nah biasanya kita tuh mengerti sumber pembasuhan itu berarti berkaitan dengan yang namanya air. Jadi kalau bicara soal pembasuhan, bicara soal mandi gitu, itu kan pasti kita langsung terpikir dengan air, pasti ya. Entah mau pakai sabun atau nggak pakai sabun itu kan alasan kedua gitu. Cuman pasti air ada. Nah kita juga akan lihat di dalam perjanjian lama, itu memang air itu punya konsep yang sangat penting. Ini konsepnya sangat besar gitu di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat orang-orang yang misalnya wanita-wanita setelah haid, setelah dia datang bulan itu kan tercatat ya, mereka tuh punya hari-hari najis gitu. Jadi nggak boleh datang ke bait Allah, nggak boleh beribadah karena mereka itu ada haid gitu, jadi ada datang bulan. Nah mereka kalau sudah selesai haid itu mereka nggak boleh langsung datang ke bait Allah, tapi perlu dibasuh. Nah basuhnya dengan air, nanti ada peraturannya lah ya, sebelum matahari terbenam dan seterusnya harus dibasuh dengan air. Jadi air itu punya prinsip apa ya, pembasuhan diri, orang yang dibersihkan. Atau misalnya contoh yang lain, kusta. Jadi orang yang kusta itu kan nanti harus datang ke imam. Jadi imam nanti lihat ya dinyatakan sembuh misalnya ya dengan syarat-syarat yang sudah tercatat ya, udah nggak ada lagi bintik-bintik dan seterusnya. Dia dinyatakan sembuh, tapi dia nggak boleh langsung masuk ke dalam bait suci. Jadi dia harus mandi dulu gitu. Jadi harus pembasuhan dulu, pasti ada ritualnya ya. Harus pembasuhan dulu, baru dia boleh masuk ke dalam bait suci. Baru dia boleh masuk lagi di dalam komunitas umat Allah. Itu jadi air itu punya prinsip yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Itu adalah pembasuhan. Jadi manusia yang najis, manusia yang berdosa itu harus dibasuh dulu dengan air. Kalau enggak manusia nggak bisa datang kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita lihat manusia itu tidak lagi dibasuh dengan air. Kenapa? Karena dibasuh dengan air itu harus berulang-ulang. Jadi seperti tadi ya, wanita yang haid gitu. Setiap bulan kan pasti haid. Jadi dia setiap bulan tanda petik harus dibasuh. Minimal gitu kan kalau perempuan. Karena nanti dia bulan ini haid lalu dia harus basuh diri boleh-boleh ke bait suci. Nanti bulan depan dia haid lagi, dia nggak boleh masuk lagi dalam perkumpulan umat Tuhan. Dia harus mendekam di rumah. Setelah selesai harus dibasuh lagi dengan air. Jadi pembasuhan dengan air itu belum sempurna, harus berulang kali. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita bukan lagi dibasuh dengan air, tetapi kita dibasuh dengan darah Kristus. Kita dibasuh dengan darah. Jadi air itu digenapkan kemudian dengan darah. Nah, pembasuhan Yesus itu jauh lebih efektif daripada air. Kenapa? Karena Yesus itu pembasuhannya hanya satu kali seumur hidup. Jadi satu kali selama-lamanya pembasuhan Yesus itu berlaku, kekal. Satu kali selama-lamanya kita bersih dari dosa. Itu kan penggambarannya, kita najis karena kita berdosa, lalu dibasuh dengan darah dan kita menjadi bersih. Itu seperti kata-kata dalam lagu tadi ya, saya dicelup ke dalam banjir itu, ke dalam tempat darah itu, lalu saya jadi bersih. My guilty stains. Itu stains itu bukan sesuatu yang ini ya, kayak kalau di panci gitu ya, itu kan ada kotor, itu bukan kotor kena saus misalnya. Karena kalau misalnya kena saus kita cuci langsung hilang kan, tapi kalau stains itu sesuatu yang nempel. Kita pasti pernah lah ya, misalnya di dalam rumah tangga kita tuh misalnya ada panci, gitu. Lalu panci itu ada bopeng-bopeng hitam gitu. Nah kita nggak bisa bersihin ya kan, lalu kan biasa di internet ada banyak ceritanya, pakai baking soda, pakai garam, pakai apa, untuk bersihin apa? Untuk bersihin si stainnya itu, yang nggak bisa hilang, yang harus dikerok, harus dikerok dan seterusnya pakai pisau atau pakai apa gitu. Nah dosa kita tuh seperti itu, nggak bisa hilang gitu. Pakai air tuh nggak bisa bersih. Jadi ya kalau ibarat pakai itu mesti pakai gergaji kah, pakai pisau misalnya dikeruk gitu ya. Nah seperti itulah kita harus dibasuh dengan darah Kristus, baru stain itu hilang. Baru kita punya dosa itu bersih, harus dibasuh dengan darah Kristus. Nah ini ditulis oleh seorang yang depresi. Dengan pengertian ini saya mau ajak kita baca dari kata-katanya ya. Yang pertama itu tercurah darah Tuhanku, tadi di nomor 176. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Nah, saya mau ngajak kita dengan pengertian ini, mari kita nyanyikan lagu ini bait yang pertama ya, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Nah, dengan pengertian kayak gini, kita bisa lebih mengerti kan waktu kita nyanyikan lagu him tuh, jadi bukan cuma sekedar karena perjamuan kudus, maka lagu yang dipilih adalah Tercurah Darah Tuhanku. Lalu saya nyanyikan ini sambil itu cawan dibagikan. Jadi saya nyanyi buat apa? Ya supaya nunggu cawan itu dibagikan, itu bukan seperti itu. Setiap lagu him itu punya ceritanya masing-masing. Ini cerita yang pertama yang saya angkat tadi ya, William Cowper, seorang yang depresi tapi kemudian dipakai Tuhan, lagunya itu jadi penghiburan bagi banyak orang. Next. Kita masuk ke zaman black spirituals. Jadi kalau kita lihat black gitu, itu berarti orang kulit hitam. Jadi di zaman ini lagu-lagunya itu biasanya model-modelnya mirip-mirip seperti ini ya. Go tell it on the mountain. Jadi di gunung gitu. Kenapa? Karena mereka kan dulu kerja di ladang, kerja di gunung, di alam gitu. Jadi biasanya ceritanya tuh banyak yang pakai prinsip-prinsip seperti ini. Go tell it on the mountain. Pergi kabarkan di gunung. Kenapa ya? Karena mereka konteksnya begitu ya. Over the hills and everywhere. Di bukit-bukit yang banyak dan segala tempat. Go tell it on the mountain. Kabarkan apa? That Jesus Christ is born. Karena Yesus sudah lahir. Terus baru di bawahnya ini mulai masuk ke baitnya. Jadi depannya tuh ref dulu ya. Ke baitnya, waktu gembala-gembala itu sedang menjaga dombanya, di waktu di tengah-tengah malam, domba-domba itu cuma ada suara-suara domba lah kira-kira ya. Malam yang sunyi. Lalu datanglah sekumpulan malaikat. Jadi sekumpulan malaikat yang besar itu datang dengan menyanyikan puji-pujian. Dan muncullah terang yang bercahaya, holy light dia bilang ya, terang yang kudus. Karena ya bayangkanlah itu malam-malam, dulu kan nggak ada lampu begini ya. Jadi mereka terang cahaya itu dari mana? Dari itu api unggun kira-kira. Dan tiba-tiba mereka tuh lihat terang yang besar, mungkin seperti siang jadinya. Jadi suatu terang yang besar menerangi mereka, mungkin terasa seperti siang hari. Nah itu digambarkan di dalam lagu ini. Nah kalau kita lihat modelnya lagu ini, biasanya tuh dia punya ref. Jadi dia udah mulai punya kalimat-kalimat yang berulang-ulang. Belum ref lah ya, cuman bisa dibilang kalimat yang berulang-ulang. Kayak gini ya, go tell it on the mountain, go tell it on the mountain, go tell it on the mountain. Itu kan kalimat yang terus diulang-ulang. Kenapa? Karena memang konteksnya zaman itu, ini kan dituliskan oleh orang kulit hitam, ya pasti untuk orang kulit hitam juga. Orang kulit hitam kan adalah dulu orang-orang yang masih diperbudak, jadi memang mereka kasihan sekali yang nggak bisa sekolah, nggak bisa baca, akhirnya ya cuma bisa dengar aja. Dan susah kan kalau mereka suruh hafal seluruh bait begini. Jadi akhirnya mereka pakai kalimat berulang-ulang supaya mereka tuh bisa, orang-orang kulit hitam tuh bisa langsung inget di otaknya. Nanti mereka pulang dari kebaktian tuh bisa langsung nyanyikan itu di rumah. Jadi prinsip firman tuh bisa mereka terima dari lagu-lagu yang tadi berulang-ulang. Kan nanti biasanya orang-orang begini akan pulang akan nyanyi, go tell it on the mountain, mereka akan begitu. Jadi banyak dilakukan repetisi supaya orang itu bisa mengerti ulang-ulang ya. Nextnya saya ada kasih lagu satu lagi nggak ya? Oke, balik dulu ya sebelumnya. Nah lagu kedua yang saya kasih contoh itu sebenarnya lagu Hadir Kau. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Itu saya nggak masukin ke slide ya. Itu lagunya juga repetisi. Jadi kan hadir Kau waktu Tuhan disalib. Terus kalimat keduanya apa? Sama kan? Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Kalimat ketiga, oh itu membuat aku gentar. Ulang lagi, gentar. Ulang lagi, gentar. Kalimat berikutnya apa? Hadir Kau waktu Tuhan disalib.
Jadi kita lihat ya, pengulangan supaya mudah dihafal. Kira-kira begitu, mudah dihafal, mudah dibawa pulang, mudah mereka ingat terus. Jadi karena begini mereka pulang, mereka kan langsung ingat kan bagaimana khotbah yang tadi. Misalnya khotbah tentang penyaliban Tuhan, saya dulu nggak ada di sana, kalau saya hadir di sana saya akan rasa seperti apa dan seterusnya. Next, kita masuk ke zaman gospel song. Nah ini lagu-lagu yang mungkin lebih panjang daripada lagu-lagu yang sebelumnya. Nah zaman gospel song itu punya ciri-ciri mereka punya ref. Jadi nanti kita akan lihat ya contohnya, mereka ada ref, terus pakai melodi yang sangat sederhana. Karena ini di zaman-zamannya ada KKR besar. Jadi mereka kan memperkenalkan lagu ya, kayak Patong bikin lagu untuk anak-anak kan semua pendek-pendek, sederhana, lalu ada refnya dan ya bisa diulang-ulang kira-kira seperti itu. Dan biasanya bagian ref itu dinyanyikan oleh jemaat, karena di zaman dulu mereka kalau KKR itu pasti banyak kepada orang kalangan bawah, pekerja-pekerja pabrik, mereka yang nggak bisa baca, nggak bisa sekolah, jadi mereka nggak bisa baca. Kalau dikasih teks lagu begini mereka ya percuma gitu, nggak bisa baca. Akhirnya mereka bikin yang namanya ref-ref supaya mereka bisa menyanyikan juga. Jadi jemaat itu bisa ikut menyanyikan dengan si pembawa acara di depan, dengan si pendetanya atau hamba Tuhannya di depan. Biasanya jadi bait-bait pertamanya, bait pertama, kedua, ketiga itu dinyanyikan oleh hamba Tuhannya. Jemaat hanya menyanyikan refnya saja di zaman itu. Oke, kita akan lihat terus ini ya, memiliki karakter yang lebih riang, jadi lebih cerah gitu lagunya daripada yang dulu-dulu. Kalau Black Spirituals itu kan kadang-kadang ada yang gelap ya modelnya, karena memang ya mereka kan konteksnya perbudakan. Lalu kebanyakan tuh bicara soal keselamatan, tentang keselamatan. Kita akan lihat contohnya, next. Nah kita akan lihat pertama dari Philip Bliss. Ini orang yang sangat terkenal juga di dalam musik. Dia tulis satu lagu yang terkenal itu Wonderful Words of Life, ajaiblah firman hidup. Nah ini kalau kita lihat di refnya, itu kan kata-katanya benar-benar berulang kan. Beautiful words, wonderful words of life. Ulang lagi. Beautiful words, wonderful words of life. Jadi modelnya biasa, si pembawa acara atau si MC-nya itu hanya nyanyi bagian depannya. Jadi sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and beauty. Beautiful words, wonderful words. Ya, saya kurang menggerakkan ya, harusnya jemaat nyanyi juga sama saya. Gitu. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Jemaat itu akan menyanyikan bagian refnya. Jadi nanti mereka akan nunggu-nunggu gitu. Kapan bagian saya? Begitu ref mereka akan langsung beautiful words, wonderful words. Begitu cara mereka penginjilan dulu. Ya, next. Kita lihat lagu yang berikutnya. Horatio G. Spafford, ini yang tadi saya cerita ya. Ini seorang yang hidupnya sangat menyedihkan gitu. Tetapi karena ada Tuhan ya hidupnya jadi nggak menyedihkan gitu. Karena Tuhan menyertai dia. Ini juga ada refnya. Refnya benar-benar cuma satu kalimat gitu. It is well with my soul, gitu aja. Jadi nanti si penyanyi akan nyanyikan. When peace like a river attended my way. Lalu nanti jemaat hanya akan nyanyi. It is well with my soul. Itu model-model dari gospel song. Next. Yang berikutnya Ira DeSankey. Nah ini kalau kita lihat di lagu-lagu himne juga banyak sekali ya ketemu namanya Ira DeSankey. Dia itu banyak tuliskan melodi-melodi. Tapi kadang-kadang dia juga tulis lagu ya. Jadi kayak ini The Cleansing Fountain. Saya personally nggak tahu judul Indonesianya apa gitu. Dia tuliskan ini. Dan dia sebenarnya banyak bekerja sama dengan D.L. Moody. Jadi D.L. Moody itu pengkhotbah yang sangat terkenal saat itu. Dia kan bikin KKR. Dan dia tuh bawa isi ini, Ira DeSankey. Dia seorang penyanyi memang. Bukan penyanyi, tapi dia nyanyinya bagus. Akhirnya diundang sama D.L. Moody. Ayo ikut saya penginjilan, kamu nanti akan nyanyi di setiap KKR saya. Kira-kira begitu. Kalau kita ingat Kapin, itu kan seperti Patong bawa Ibu Lincoln. Jadi Ibu Lincoln yang nyanyikan. Ya mirip-mirip seperti itu. D.L. Moody bawa Ira DeSankey. Lalu dia kerjasama banyak sekali dengan D.L. Moody. Dan akhirnya dia kumpulkan banyak lagu-lagu himne. Salah satunya lagu himne dari Fanny Crosby. Fanny Crosby itu disebut sebagai the queen of gospel hymn. Jadi dia seorang yang sangat besar di dalam zamannya ini. Dia banyak sekali tulis lagu-lagu. Ini saya kasih contoh hanya sedikit ya. Take the world but give me Jesus, mungkin kita tahu. Terus Jaminan Mulia, sungguh dan pasti jaminanku, itu ada refnya. Lalu Kelak Kulihat Wajahnya. Lalu yang ketiga, yang berikutnya Selamat di Tangan Yesus. Coba next. Nah kita akan lihat satu lagu ini ya, Selamat di Tangan Yesus. Lagu ini backgroundnya, kita lihat backgroundnya Fanny Crosby ya, dia seorang yang terlahir buta. Jadi dia
terlahir tidak buta. Jadi dia seorang yang sehat gitu waktu lahir, bayi yang normal, bayi yang sehat. Tapi kemudian dia kena demam tinggi, lalu datang dokter itu kasih salep yang akhirnya membuat matanya buta. Jadi ini dia buta tuh bukan karena dia dilahirkan buta, tapi karena malpraktik dokter. Tetapi seorang yang buta ini, dia menuliskan banyak sekali himne, ribuan, bahkan yang bisa nyaingin dia tuh dikatakan cuma Charles Wesley, karena dia tulis banyak juga. Banyak yang bilang Fanny Crosby itu tulis sekitar 8.000 lagu, 9.000, ada yang bilang juga hanya 6.500 dan seterusnya. Intinya dia tulis banyak sekali, ribuan lagu. Itu saya nggak bisa bayangkan, itu dia satu hari bisa tulis berapa banyak lagu kira-kira. Biasanya lagu-lagu dia itu ini ya, didasarkan pada cerita-cerita yang dia alami. Jadi misalnya nanti dia ketemu orang, dia ngobrol sama orang itu, lalu orang itu katakan apa, lalu dia terinspirasi, lalu muncullah lagu. Nah lagu yang ini, Selamat di Tangan Yesus, itu dia muncul dari cerita yang tragis ya dalam hidupnya. Jadi Fanny Crosby seorang yang buta, dia menikah juga dengan suaminya buta. Jadi mereka keluarga yang buta dua-duanya. Lalu mereka punya seorang bayi, katanya bayinya sih sehat, jadi semuanya lengkap, normal, semua sehat. Tapi kemudian di usia muda bayinya itu meninggal. Dan sejak saat itu Fanny memang nggak pernah bicara lagi soal bayinya. Jadi mungkin memang juga orang nggak ada yang pernah berani tanya sama dia gitu ya. Gimana kondisi kamu dan seterusnya. Dia memendam itu gitu. Jadi didiamkan. Lalu sampai satu waktu ada seorang yang datang ke dia gitu, minta tolong tuliskan dia lagu. Saya pernah tulis juga nih di latar belakang lagu ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat. Kemudian dia muncul kalimat-kalimat ini, akhirnya dia tuliskan lagu Selamat di Tangan Yesus. Nah dalam lagu ini kita bisa lihat ya, dia kan punya kenangan akan kematian anaknya. Saya percaya ya, mana ada sih ibu yang anaknya mati tuh dia perasaannya nggak hancur, kecuali ya ibu itu mungkin udah ya gila atau sakit jiwa atau apa. Biasanya sih ibu-ibu yang normal tuh pasti akan sedih anaknya mati, apalagi bayi ya. Bayi yang saya baru pegang dia berapa bulan, paling lama 1 tahun saya baru pegang dia, sekarang dia harus mati duluan. Banyak ibu tuh pasti akan bilang, udah tukar aja nyawanya sama saya, biar saya mati nggak usah dia. Banyak kan ibu-ibu seperti itu ya, biar saya mati nggak usah dia. Kita ibu-ibu tuh pasti akan rela melakukan apapun demi anaknya ini. Tapi ya dengan kematian Fanny Crosby nggak bisa lakukan apa-apa lagi untuk anaknya. Memang anaknya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam kondisi yang menekan seperti itu, Fanny tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu digambarkan di dalam lagu ini. Dia percaya bahwa anak itu kan tadinya dia lahir ya, itu kan dia ada di dalam rahimnya Fanny. Jadi kan begitu dekat, begitu erat gitu koneksinya dengan ibunya. Kita tahu lah ya, kalau lihat orang di USG gitu. Jadi kan kita tahu ini bayinya tuh sedang apa, kalau nanti mamanya bicara anaknya bisa nendang, papanya bicara bisa nendang dan seterusnya. Karena dia punya koneksi, punya relasi dengan mamanya. Dan begitu dilahirkan, bayi itu akan merasa nyaman dan tenang itu di mana? Di dekapan mamanya. Karena dia bisa dengar detak jantung mamanya. Dulu kan satu kan sama bayi itu kan, detak jantungnya deket. Jadi bayi itu akan rasa sangat aman di pelukan mamanya, di dekapan mamanya. Dan sekarang bayinya itu sudah mati. Bayinya itu tidak bisa ada lagi di dalam dekapannya Fanny. Tapi Fanny percaya apa? Sekarang anak saya tuh sudah ada di dalam dekapan Tuhan. Apalagi yang diharapkan dia gitu. Dekapan tangan Tuhan kan pasti lebih aman, pasti lebih nyaman daripada dekapan Fanny sendiri. Dan ya kemudian Fanny menuliskan kalimat ini, bahkan dia bilang, bukan cuma anak saya yang didekap Tuhan, tapi saya juga. Kita semua juga, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kita semua tuh tadinya kan ada di lumpur dosa, kita sendirian, kita tertekan, kita nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang kita tuh bisa ada di dalam dekapan Tuhan. Kita ada di dalam dekapan Bapa yang membuat kita tuh aman, membuat kita tuh lepas dari segala bahaya. Kita bisa aman tentram gitu. Ya tentu bukan aman nggak ada penyakit di dalam dunia ini ya, bukan. Tapi jiwa kita tuh sudah dipegang Tuhan dan kita nggak mungkin binasa. Kita nggak mungkin binasa. Dan itu digambarkan oleh Fanny. Pengalaman itu benar-benar dilukiskan oleh Fanny dengan sangat indah. Dari tadi lagunya kalau kita lihat ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Jiwaku tenang teguh dalam naungan kasihnya. Itu ya naungan ya. Lalu ku disambut malaikat dengan pujian merdu. Di negeri mulia damai sejahtera. Ini bicara misalnya setelah dia mati gitu. Lalu selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, jiwaku tenang teguh dalam naungan kasihnya. Jadi ada background di balik itu, ada ceritanya. Next, kita lebih cepat ya. Nah ini bagian yang terakhir, modern hymn. Modern hymn itu biasa dituliskan oleh banyak orang kulit putih, tetapi ada satu yang terkenal bukan orang kulit putih, gitu. Jadi orang kulit hitam, Thomas A. Dorsey. Dia seorang yang pianis yang pinter gitu. Jadi dia dari kecil sudah belajar piano.
Tapi kemudian dia menyerahkan dirinya untuk main band. Jadi dia sudah punya band sendiri, dia sudah punya grup sendiri, dia hidup di dalam dunia performance gitu. Tapi kemudian menjelang ininya, menjelang hidup berikutnya gitu, dia mulai merasa lelah gitu ya, lelah dengan kehidupan artis gitu ya, kehidupan band, pergi kemana-mana, manggung di sana sini. Dia mulai lelah dan ya singkat cerita akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk pindah ke dalam musik-musik Kristen. Dan dia juga ya, karena seorang pemain band, dia kan pasti ngerti banget musik-musik jazz. Nah dia akhirnya mulai menuliskan lagu-lagu tuh mulai dicampur ya, hymn dicampur dengan jazz gitu. Itu lagu-lagu model dia. Maka nanti kita akan lihat tuh modelnya sedikit-sedikit jazz. Maka muncullah yang disebut dengan modern hymn. Nah ini hymn yang ya kalau dari Thomas Dorsey itu mulai dicampur dengan jazz. Salah satu lagunya yang terkenal itu adalah Precious Lord. Nah ini lagunya kalau kita lihat ya. Precious Lord, take my hand, peganglah tanganku, tuntun saya, bantu saya berdiri gitu, tolong saya berdiri. Saya lelah, saya lemah, dan saya terluka. Terus through the storm, melalui badai, melalui malam yang gelap, Tuhan tuntunlah saya menuju kepada terang. Pegang tanganku Tuhan, bawa aku pulang. Kira-kira begitu kata-katanya kalau saya terjemahkan secara bebas. Nah dia punya background, dia menikah dengan satu orang, dengan perempuan gitu, istrinya. Dan saat itu ceritanya istrinya tuh lagi hamil tua, dan sudah dekat waktu melahirkan. Jadi istrinya tuh memang sudah harus melahirkan anak, tapi Dorsey itu dipanggil, sudah ada janji gitu. Jadi dia janji pergi ke St. Louis, dia melayani di sebuah KKR. Jadi masih ini ya, dia masih pentas di KKR gitu, mementaskan lagu-lagu Kristen. Jadi begitu tahu istrinya sudah dekat melahirkan, Dorsey bilang, udah saya nggak usah pergi. Tapi istrinya bilang, kamu nggak bisa gitu, kamu sudah janji sama Tuhan, kamu mau pelayanan, nggak apa-apa sudah kamu pergi aja. Ada Tuhan kok jaga saya. Jadi dia akhirnya pergi, dia pergi ke sana, pergi melayani. Lalu malam itu juga di atas panggung setelah dia selesai pentas ada orang yang kasih telegram. Telegram tuh yang kecil gitu ya. Telegram dikasih dan di sana dicatat bahwa istrinya tuh mati setelah melahirkan. Lalu ya di dalam malam yang begitu duka itu dia langsung pulang segera untuk lihat istrinya dan dia lihat bayi laki-lakinya tuh lahir sehat. Jadi ini bayi laki-laki terlahir sehat, semua lengkap, semua baik. Tapi ternyata bayinya malam itu juga meninggal. Malam itu juga dipanggil Tuhan. Dan keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya, saya agak lupa ya detailnya. Dorsey itu kemudian menguburkan istri dan anak-anaknya di dalam satu peti yang sama. Jadi kita bisa rasakan ya duka seorang suami yang baru punya anak pertama, mungkin juga pernikahannya belum lama dengan istrinya itu. Lalu beberapa hari kemudian dia menjumpai seorang temannya namanya Profesor Vire, tulisannya gini. Kelihatan ya. Profesor Vire, dia ketemu sama ini lalu diajak keliling kampus karena dia profesor, dia ada di satu kampus, dia keliling kampus lalu lihat ada ruang musik. Nah di situ Dorsey masuk, dia duduk di atas piano itu dan dia mulai mainkan satu lagu. Itu di dalam KRI ada, judulnya Haruskah Yesus Tanggung Beban Itu. Coba kita lihat ya. Dia mainkan lagu itu. Haruskah Ia pikul salib 268. Haruskah ia pikul salib? Nah dia mainkan lagu ini dan ya dia kan pemain jazz ya, jadi kan pasti banyak variasi, banyak apa. Dan ya suddenly gitu, tiba-tiba dia menemukan melodi-melodi yang dia belum pernah main dari lagu itu. Dan kemudian dia mulai ganti kata-katanya jadi Blessed Lord, Blessed Lord. Lalu si Profesor Fear ini bilang, gimana kalau kamu ganti jadi Precious Lord gitu. Jadi Precious Lord. Lalu kemudian Dorsey akhirnya mengganti jadi Precious Lord dan kemudian dia mulai tuliskan lagu ini. Jadi kalau kita lihat kata-katanya tadi ya, Precious Lord, take my hand, let me on, let me stand. Jadi kita tahu backgroundnya. Kenapa dia harus nyanyi lagu ini? Kenapa dia ciptakan lagu seperti ini? Karena dia sedang ada di dalam keterpurukan. Dia sedang di dalam kesedihan. Dan dia tuh mengaku apa? Saya tuh nggak bisa berdiri bahkan gitu. Ya pasti bukan tubuhnya nggak bisa berdiri ya, tapi pasti jiwanya itu sudah begitu duka gitu ya. Saya nggak bisa berdiri gitu. Dan Tuhan tolong saya berdiri. Saya sudah capek, I am tired. Saya juga lemah. I am worn, saya juga terluka gitu. Saya udah lemes itu, pudar, makin hilang sudah nggak ini lagi gitu. Through the storm, through the night. Tolong saya lewati apa? Lewati badai. Jadi badai itu kan pasti sesuatu yang mengerikan, yang seorang siapapun nggak mau masuk ke dalam badai. Lalu through the night. Night itu kan pasti penggambaran bukan night yang indah gitu. Yang indah tuh apa ya? Sunny day, kira-kira gitu.
langit siang yang cerah. Night itu sesuatu yang gelap. Jadi bagi dia, saya sekarang ada di dalam badai Tuhan. Saya sekarang ada di dalam kegelapan. Dan Tuhan tolong tuntun saya kepada terang. Take my hand. Precious Lord, lead me home. Itu lagunya Thomas Dorsey. Nah Bapak Ibu sekalian, lagu-lagu seperti ini itu yang disebut sebagai lagu-lagu kebangunan rohani sebenarnya. Berbeda dengan lagu-lagu biasa. Lagu yang bisa menghibur baik si penulisnya maupun juga orang yang menyanyikan lagu itu di zaman-zaman berikutnya. Lagu yang mendorong manusia untuk lebih kenal Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Musik gereja itu adalah musik yang saya simpulkan ya, musik yang baik dan dituliskan dengan pergumulan yang benar terhadap firman Tuhan. Jenis musiknya bisa beda-beda, kita tahu tadi ada himno di Injili, ada gospel song, ada modern hymn. Tetapi semuanya itu adalah respon dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri seorang tersebut. Musik yang keluar itu sekarang seringkali tanpa pergumulan yang benar terhadap firman Tuhan. Dan ya seringkali nggak layak dimasukin di dalam gereja punya ibadah. Saya mengutip dari pendeta Stephen Tong. Dia pernah mengatakan musik yang baik itu adalah anugerah Tuhan. Mau sehebat apapun orang itu tulis musik, dia tidak akan bisa bertahan musiknya kalau itu bukan diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau itu diberikan oleh Tuhan, sesederhana apapun musiknya, itu tak lekang di telan masa. Karena memang itu pemberian Tuhan khusus untuk mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Nah kita tahu musik gereja adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi betapa sayangnya dan betapa ruginya kalau kita nggak menghargai ini. Mungkin sekarang kita bisa punya banyak alasan. Aduh saya pakai masker, saya nggak bisa nyanyi lah, susah napasnya. Saya ibadahnya online, malu kalau nyanyi tetangga dengar. Saya nggak tahu lagunya, saya nggak bisa nyanyi. Ya Bapak Ibu sekalian, alasan-alasan kayak gitu tuh lebih banyak lagi bisa dibikin. Kalau memang pada dasarnya kita nggak mau. Tapi kalau kita tahu, kita mau menghargai apa yang Tuhan berikan, kita pasti bisa cari cara. Saya pakai masker, nggak bisa nyanyi, ya saya tinggal beli corong gitu kan. Atau saya beli masker yang model lain, yang supaya saya bisa nyanyi. Itu kan bukan berarti saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Kita pasti akan cari cara untuk menghargai lagu-lagu ini. Atau saya nggak ngerti lagu-lagu hymn, sudahlah saya nggak perlu belajar. Kita kan bisa cari kan, misalnya kayak PA kayak gini kita bisa belajar. Atau dari latar belakang lagu yang setiap minggu ada kita bisa baca, kita bisa tahu backgroundnya. Kita bisa belajar. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan kita yang menghargai musik gereja, terus siapa? Kalau bukan kita yang menghargainya, terus siapa yang mau ngajarin ke anak-anak kita untuk menghargai musik gereja? Kalau bukan musik yang baik yang kita dengar, terus musik seperti apa yang kita dengar? Kiranya perenungan hari ini tuh menguatkan kita dan membuka pikiran kita akan betapa besarnya anugerah Tuhan pada kita, khususnya melalui musik gereja. Kiranya kita dapat belajar menghargainya, kita bisa belajar juga mempelajarinya, serta mewariskannya pada generasi-generasi selanjutnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan berikan kepada kami warisan yang begitu besar. Tuhan berikan kepada kami anugerah yang begitu besar. Tolonglah kami untuk menghargainya Tuhan. Ampunilah kami selama ini ketika kami tidak menghargainya. Tapi biarlah mulai saat ini kami boleh belajar menghargai. Kami boleh belajar untuk mewariskannya bahkan kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan Hillsong? Apakah memenuhi kriteria lagu yang baik dari segi musiknya, syairnya, dan teologinya? Kalau kita mau lihat Hillsong ya, sebenarnya Hillsong tuh banyak sih, kayak lagu yang I Believe in a Hill Called Mount Calvary, itu kan sebenarnya mirip-mirip Hillsong ya. Aku percaya peristiwa Calvary. Lalu seperti In Christ Alone, itu kan model sudah sangat-sangat modern sekali, bisa dibilang model Hillsong gitu. Nah, kita tuh bukan menolak Hillsongnya sebenarnya. Kita bukan menolak himnenya, atau misalnya pakai contoh lain, kita bukan menolak popnya gitu. Tapi yang kita tolak itu adalah apa? Ya, dari pengertian himne tadi, yang pertama, kata-katanya benar nggak? Teologinya benar nggak? Kedua, musiknya itu mendukung nggak? Kalau musiknya itu mendukung dengan baik, supaya kita tuh benar-benar bisa ngerti kata-katanya, dan mempertumbuhkan kita kepada Tuhan, ya it's fine. Gitu. Dan yang ketiga ya teologinya tadi ya. Dan ada beberapa pengertian-pengertian lain sebenarnya yang membuat kita tuh nggak bisa sembarang, lagu ini boleh, lagu itu nggak boleh, lagu ini boleh. Sebenarnya banyak sekali pemilahan-pemilahannya, karena itu di dalam gereja kita tuh banyak orang-orang seperti misalnya Ibu Elsa Pardosi, itu sangat baik bisa memilah lagu-lagu Kristen yang bisa dimasukkan, lalu juga ada Pak Billy Kristanto, ada juga para hamba-hamba Tuhan yang lain yang memang concernnya di sana, dan mereka bisa memilah lagu-lagu.
Jadi poinnya saya adalah kita bukan tolak lagu ini atau tolak lagu itu karena itu pop, ya karena itu hymn makanya saya terima. Enggak loh, banyak hymn-hymn juga yang kata-katanya nggak jelas kan. Jadi bukan karena genre lagu itu apa, tetapi apakah lagu itu tepat dinyanyikan di dalam ibadah. Doktrinnya benar nggak? Bisa mempertumbuhkan jemaat atau enggak? Dan lihat konteksnya itu bisa untuk ibadah atau untuk perayaan. Kira-kira seperti itu ya, ada beberapa ini. Cukup menjawabkah? Selamat malam. Bagaimana dengan musik band yang digunakan untuk ibadah di gereja-gereja tertentu? Sebenarnya saya personally sih ya, maksudnya ini tolong anggap saya punya pembicaraan itu dewasa gitu ya. Kita tuh bukan tolak alat musiknya. Jadi kita bukan, karena ini piano boleh, karena itu biola boleh, oh kalau drum nggak boleh. Jadi itu ya, penekanannya itu bukan kepada alat musiknya itu apa, jadi nggak bisa sesederhana itu. Tetapi prinsip dibaliknya itu apa? Kalau piano, itu prinsipnya apa? Memang itu kan development yang paling tinggi dari alat-alat musik yang lain. Seperti tadi saya bilang ya, harpsichord, itu nenek moyangnya piano, cuman kemudian di-develop, dikembangkan lagi akhirnya jadi piano, dan ini bisa mendukung kita punya nyanyian kepada Tuhan. Kalau drum itu dia punya prinsip itu apa? Yang model seperti ini. Biasa drum itu akan sangat cocok dinyanyikan untuk lagu-lagu pop atau misalnya lagu-lagu rock. Kenapa? Karena ini penekanannya kalau kita lihat di drum ya, dung tak, dung tak, dung tak. Nah itulah kenapa kita tolak beberapa alat musik itu, bukan karena alat musiknya tuh buruk, bukan. Tapi karena ini prinsipnya tuh nggak masuk ke dalam kita punya susunan ibadah. Kan musik itu kan perlu disusun, perlu teratur, nggak boleh sembarangan, dan apakah drum itu bisa menyesuaikan. Saya pernah dengar lagu-lagu seperti Suci, 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 dimainkan dengan drum itu merusak seluruh lagunya. Karena Suci, Suci, Suci kan modelnya Suci, Suci, Suci. Mau dikasih drum kayak gimana? Sudungtak, sudungtak, nggak bisa kan. Jadi kenapa kita nggak pakai band itu ya, maksudnya beberapa alat musik seperti itu, bukan karena oh itu bidat apa bukan, karena dia nggak bisa mendukung jemaat punya ibadah yang sungguh-sungguh. Seperti kita nyanyikan Indonesia Raya pakai drum, gimana coba? Ngamuk nggak itu para petinggi-petinggi negara? Indonesia, ya kan nggak bisa. Kita pasti sudah marah, nggak bisa Indonesia Raya tuh bagus pakai trompet, pakai trombon dan seterusnya. Kita pasti nggak pakai drum kan, kenapa? Karena nggak cocok dengan ininya. Jadi kita nggak bisa sembarangan bilang, oh nggak pakai musik band, kenapa? Karena ya itu bidat apa bukan. Kita punya prinsip di balik itu, punya prinsip yang lebih besar kenapa kita nggak pakai dan seterusnya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah itu sesuatu yang berkenan juga di hadapan Tuhan? Balik lagi ke yang tadi ya, berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tergantung prinsip kita tadi. Yang sudah saya jelaskan di dalam Reform, kita kan pegang prinsipnya Luther, pegang prinsipnya Calvinis juga, pegang prinsip firman Tuhan. Bagaimana kita punya kesederhanaan, tujuannya itu apa? Untuk menolong jemaat bisa menikmati Tuhan. Kadang-kadang drum itu membuat jemaat menikmati dirinya sendiri. Nah itu ya. Harusnya kan lagu hymn membuat kita menikmati Tuhan, bukan menikmati diri kita sendiri. Walaupun bukan berarti kita ya sudah menikmati Tuhan lalu diri saya biarkan saja, cuekin saja. Enggak, karena kalau kita belajar seperti yang tadi Aristotle bilang ya, kalau kamu belajar musik yang baik, kamu sendiri pun akan menikmati lagu itu. Jadi bukan hanya kamu menyenangkan Tuhan, tapi kamu sendiri pun akan disenangkan. Gitu kira-kira ya. Terus ada beberapa lagu himne yang dipakai dalam ibadahnya, namun dengan versi yang berbeda. Besarlah Allahku, Joy to the World. Nah ini model tadi ya, dipakai band, dipakai apa, cocok atau enggak. Joy to the World itu ditulis oleh Handel. Jadi kalau mau cocok, pakai harpsichord, pakai biola, pakai cello, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda? Ini yang tadi jawaban saya. Jadi kira-kira seperti itu tadi ya, bukannya apanya, bukannya hanya sebatas ini nggak boleh, itu nggak boleh, tetapi prinsip dibaliknya itu apa. Baru kita bisa tentukan, jangan pakai ini, tapi pakai yang lain. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, oke. Berarti PA kita sampai di sini. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Pendeta Irwan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh bukakan kepada setiap kami. Inilah yang kami harus lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia memiliki begitu banyak potensi dengan segala macam latar belakang dan budaya yang ada, dan di sanalah kami berespon
dan kami membentuk budaya. Melalui itulah kami boleh melakukan ibadah kami. Kami boleh mempersembahkan hasil dari budaya yang mungkin kami kerjakan, dan inilah yang sungguh kami perlu sungguh-sungguh gumulkan. Kami sungguh-sungguh perlu mempelajarinya sehingga kami tahu mana musik yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan, mana musik yang boleh dipakai di dalam ibadah, dan juga bagaimana kami dengan begitu peka bisa memilah bahwa ada pengajaran-pengajaran, ada pergumulan-pergumulan dari penulis-penulis lagu yang juga akan mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi pertumbuhan kerohanian jiwa kami. Kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berharap Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyatakan penyertaan dan anugerah-Mu, sehingga setiap anak-anak Tuhan setelah belajar seperti ini, mereka akan semakin limpah, memiliki pengalaman bersama Tuhan dan tahu bagaimana hidup mereka yang perlu mereka pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami harus bersyukur untuk kesempatan kami berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang boleh dikumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memakainya bagi perluasan kerajaan-Mu. Dan kami hanya berharap kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kami kerinduan dan sukacita pada saat kami akan datang ke rumah Tuhan besok di hari Minggu. Dengan semua kondisi yang mungkin serba waspada dan sangat was-was, kami sungguh mengharapkan Tuhan kiranya Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami tahu kami akan melangkah dengan iman dan kami akan datang ke dalam ibadah kami untuk boleh menyatakan itulah kerinduan dari jiwa kami. Kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah, dan kami memohon. Amin.